ho, ho! Kabar mengejutkan datang dari kota London, Inggris. Chelsea, klub asal London Barat, baru saja memutus hubungan kerja dengan manajer mereka. Dalam waktu 18 bulan melatih Chelsea, Enzo Maresca sudah mempersembahkan 2 trofi antara lain Conference League dan Piala Dunia antar klub 2025. Pria asal Italia itu disebut memiliki visi yang tidak sejalan dengan para petinggi klub saat ini. Lalu, siapa pelatih yang cocok untuk menangani Chelsea? Apa saja alasan utama hubungan antara Maresca dan manajemen Chelsea retak? Simak obrolannya dalam segmen The Hat-Trick. Menyambut tahun baru, Detik Sore akan memantau kondisi tempat wisata yang ramai di Jawa Barat, tepatnya di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa kepadatan di kawasan wisata Lembang? Objek wisata apa yang paling ramai dikunjungi? Bersama jurnalis Detik Jabar, simak laporan lengkapnya dalam Berita Nusantara. Memasuki tahun 2026, menyusun resolusi diet sehat dan olahraga secara efektif menjadi perhatian banyak masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, Detik Sore dalam segmen Sunset Talk nanti akan menghadirkan Dr. Ingrid Budiman, dokter spesialis gizi klinik yang akan mengulas bagaimana strategi menyusun resolusi diet dan olahraga yang realistis, aman, serta sesuai dengan kondisi tubuh. Tangkap ilmunya di penghujung sore nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Happy New Year! Selamat tahun baru Detikers, lagunya telat, lagunya Chelsea habis mencat pelatih. Tapi kan blue is the color and this is why we're wearing blue. Iya, kita today, pakai biru hari ini ya. Benar. Keren. Selamat Jangan tahun salah baru. biru ya. Oh iya, banyak biru-biru yang lain. Gue mau menggambarkan ya kenapa kita pakai baju warna biru dengan bangga hari ini. Kenapa Iza? Karena langit Jakarta hari ini juga cukup clear. Gue nggak bilang clear dari awan karena hari ini juga cukup heboh ya hujannya. Iya, dari Tadi siang kemarin. hujan, iya dari kemarin hujan, tadi siang hujan. Sekarang juga masih gerimis tipis-tipis juga, tapi lebih kayak clear aja, bersih aja gitu, ya kan? Karena sampai bisa kelihatan gunung. Benar, dari tempat tinggal aku baru tahu kalau ternyata Jakarta dikelilingi gunung. Iya, gunung emang. Itu berarti Bogor itu. 3 tahun gua tinggal di tempat tinggal itu baru lihat dari jendela ada gunung. Banyak lagi. Kawah juga nggak tahu. Hah? Kawah. Kawah apa? Ada kawah itu di apa ini di Bandung, kawah ratu. Mendaki gunung, lewati lembah. Lembah. Dimodifikasi ya. Selamat tahun baru Afif. Selamat tahun baru Iza, selamat tahun baru Detikers 2026. Wow. Gila, This is gila, our gila. years, man. Keren. Bakar ban. Jangan dong. Mudah-mudahan tahun ini nggak diwarnai dengan aksi-aksi bakar ban terlalu iya. banyak ya. Bakar sate boleh. Boleh. Bakar semangat boleh. Semangat boleh. Bakar lemak juga boleh. Bakar lemak boleh. Wah, khusus bakar lemak nanti pas Sunset Talk ini seru banget nih, Iza. Kita akan kedatangan seorang dokter dan kita akan ngomongin topik yang seru banget nih, BSD. Bukan Bumi Serpong Damai, bukan Bumi Serpong Damai. Tapi adalah Bukan sekadar diet. wow, karena kita ketemu sama spesialis gizi ya, Gizi, dokter betul. spesialis gizi juga yang kita akan ajak ngobrol biar 2026 tuh lebih fit, lebih sehat lagi juga. Karena gue percaya yang namanya mulutmu harimaumu tuh bukan cuma karena omongan aja, Iya. tapi karena apa yang kita makan ya kan. Betul, kan Nah. makanya ada lagunya kan. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau balaya. Iya. Udah lama soalnya nggak nyanyi lagu itu ya, Oh agak iya, gatel gitu ya iya, kalau iya. nggak dibawakan gitu ya. Udah lama gak menyapa di Malai. Benar. Mudah-mudahan juga kehidupan harimau-harimau, mau yang di Sumatera, Ya. mau yang di Bandung Zoo, mau yang di Ragunan itu juga apalagi apa tuh namanya harimau-harimau yang kemarin baik itu videonya AI atau enggak ya yang kena banjir tuh Oh, iya, juga bisa lebih iya. sejahtera lagi juga. Pokoknya doa baik buat Indonesia ya. Amin Detikers. Kalau misalnya doa baik, mungkin juga ini doa baik juga nih, Za. Doa baik juga untuk Untuk KAI lebih tepatnya, tapi juga untuk ke para penumpang. benar. Karena KAI ini penjualan tiket Natal tahun baru ini tembus 3,8 juta per 1 Januari, Za. Weh. Pantes Jakarta banyak. sepi
dari kemarin. Karena banyak yang keluar Jakarta atau mungkin juga banyak yang menggunakan moda transportasi umum, transportasi umum begitu ya. Gitu. Apa katanya kisah dari KAI hari Jadi ini? katanya kata PT KAI ini tahun 2026 menjadi awal baik bagi mereka. Tiket KAI tembus 3,8 juta untuk di minggu awal tahun baru. Penjualan tiket untuk periode 18 Desember sampai 4 Januari telah mencapai 3.873.241 tiket. Weh. Ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan transportasi kereta api. Dari 3,8 juta itu itu termasuk tiket kereta api jarak jauh, terus juga tiket kereta api lokal, terus juga ya itu pokoknya paling Betul. banyak tiket kereta api lokal sih 92,8%. Yang jadi favorit selama libur Nataru 10 stasiun favoritnya adalah Pasar Senen, Betul. Yogyakarta, Oke. Gambir, Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang, Bandung, Surabaya Gubeng, Purwokerto, Lempuyangan dan juga Semarang Poncol. Oke, gue cukup kecewa nggak ada stasiun balapan ya di sini. Stasiun balapan. Solo ya, Tolong, itu balapan Solo, nggak ada ya. Solo. Tapi yang jelas juga banyak juga stasiun tujuan favorit dari stasiun-stasiun tadi gitu ya. Salah satunya adalah Yogyakarta. Salah duanya adalah Bandung, stasiun Bandung. Terus Semarang, juga Pasar Turi di Surabaya, Purwokerto, Gubeng Surabaya, dan Lempuyangan dan Bekasi. Oh, Jogjanya banyak ya. Iya, Yogyakarta masih dan gitu ya. Lempuyangan juga gitu ya. Selamat balik lagi setelah liburan ya. Karena menurut gue juga ini sudah akan masuk ke arus balik gitu ya. Banyak yang sebenarnya kantor-kantor juga udah mulai beroperasi normal kembali di Senin depan ya. Senin mendatang, Senin ini ya. Senin ini, hari ini masih sepi sih bang kantor. Mana? Tapi kok masih sepi? Kita aja yang masuk nih. Lantai 9 Coba pantauan dari lantai 9 lantai 9 hari ini. lumayan rame, tapi lantai 8 yang 20 detik itu sepi banget. Sepi. Orang gua datang rumput udah segini-gini. Nggak Kok mungkin. ada rusa gua bilang. Benar. Kalau itu sih lebih ke lemarinya Aslan ya. Apa tuh? Narnia. Lebih ke Narnia gitu, bukan ke lantai 8. Tapi iya sih dengan adanya himbauan buat ya silakan yang mau berlibur gitu Iya. ya, atau mau menikmati juga WFA, karena kan juga untuk ASN, untuk PNS dan lain-lainnya juga ada rekomendasi untuk WFA juga. Nah, tapi tentunya harus diwaspadai juga arus balik. Karena banyak yang mulai ngantor lagi, termasuk teman-teman gue juga banyaknya yang kantoran gitu ya, atau enggak yang jalanan layanan masyarakat gitu kan. Iya, Itu biasanya standby. juga di hari Senin lagi juga. Jadi mungkin ya kemungkinan besarnya memang adalah di weekend ini, Sabtu, Minggu dan juga Senin. Pagi gitu ya. Ini hari ini sebenarnya cukup masih santai ya, masih ramai lancar aja. Tapi disampaikan juga arus balik di Tol Jor ya, itu hari ini masih lancar. Terus Tol Japek Jakarta Cikampek masih ramai lancar juga pagi ini. Tol MBZ dan juga dalam kota masih ramai lancar. Nah, jadi buat detikers yang juga berencana untuk balik lagi ke Jakarta atau balik lagi ngantor juga untuk menggunakan mobil pribadi atau jalur darat gitu ya, boleh dicek rajin-rajin juga karena beberapa area, beberapa ruas tol jalan tol itu tuh masih ada perbaikan katanya. Padahal udah tahun baru ya. Biasanya perbaikan kan di awal. Oh, ngejar akhir tahun dia berarti. Ngejar akhir tahun Masih lama. 2026. Iya, 2026. Nggak beres-beres, apa aja yang diperbaiki. Dari sekarang. Iya benar. Jauh banget. Walaupun kita tetap harus memperbaiki diri terus ya. Nah, iya, Tapi harus. kalau jalan tol ya tolonglah jangan lama-lama Karena ya. jadi macet betul Za. Benar. Walaupun memang terasa Jakarta apa ya Za, masa lenggang gitu kan, sepi, tapi ada beberapa titik yang ramai ya kan. Kayak Ragunan tuh udah pasti. Benar. Ancol itu juga udah pasti. Dan satu juga yang ketinggalan, yang gak ketinggalan di wilayah Jakarta Selatan. Ya itu. Blok M. Nah, kayaknya itu udah harus membuat kota sendiri ya. Oh, mau jadi provinsi kalau nggak salah. Oh, jadi provinsi sendiri ya. Karena memang semuanya serba ada di Blok M. Dan serba culture serba rame dan viral. dan ngantri. Benar. Jadi memang Kan? saat libur tahun baru Tikers, Kamis kemarin itu sejak siang sampai malam kawasan Blok M dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Taman Literasi Marta Christina Tiahatu itu ramai. Wisatawan menyantap makanan dan berfoto di sana. Betul. Terus juga mayoritas pengunjung terlihat membadati kawasan kuliner. Area Blok M Hub menjadi salah satu titik paling
paling ramai dengan deretan stand makanan yang dipenuhi antrian panjang. Walaupun memang kemarin sempat hujan deras, tapi tidak menyurutkan niat pengunjung untuk datang dan juga untuk bikin konten. Dan tentunya juga, nah ini nih gue baru mau bilang juga, kemarin gue sempet juga Blok M. lewat. Tadinya mau cari makan, tapi akhirnya jadi kayak ya udahlah lewat doang ke Blok M Hub. Nah, mungkin ini jadi salah satu area yang paling banyak tumplek ruweknya. Karena Blok M Hub ini kan indoor kan, dia di bawah. Iya, di bawah. Gitu, jadi lorong gitu. Jadi ya mungkin juga buat detikers yang memang males antri-antrian sambil hujan. Nah, di situ. Gitu. Kenapa? Ya Terus kan? yang macet. Blok Masih M. akan terus macet. Blok deh. M Pubi. Tidak. Ya, menyurutkan. Tidak, karena memang manusia yang kesana juga sudah terindikasi waterproof ya. Mereka antri proof menurut Antri. gue untuk Iya, ngantri udah. sesuatu. Apapun bisa. Kalau kita kan beli coffee yang sekarang kita mau beli dengan inisial TUKU itu kan tinggal pesan online kan. Oh iya, kalau nah, mereka they langsung datang. are willing to ngantri loh. Kan Iya, di benar. Blok M ada juga kan TUKU itu. Ada. Nah, antrinya tuh sampai ada Beb. Ada. Kemarin gue lewat juga. Yang Blok M Hupi itu yang di itu Bukan ya di Blok M Blok sih. M terminal ya? Benar. Yang di bawah ya? Yang di bawah. Ya ampun ya. Gitu. Dia dulunya apa sih, Kak? Dulunya itu dia terminal. Dulunya tuh di bawah itu tempat dingdong. Tahu nggak main dingdong zaman dulu? Game yang koin? kayak Iya, yang di box gede-gede itu. Sama dulu buat ngisi lagu MP3. Tapi gede banget loh Gede itu. gede Iya banget kan? emang. Tapi bisa buat belanja juga, belanja main dingdong, buat lagu MRT. Lagu mungkin- MRT, lagu MP3. Bener. Tapi mungkin zaman dulu mungkin ini ya toko-tokonya lebih ke toko baju. Iya, kakek atau sekarang. Kios-kios Kios gitu buku ya. dulu banyak. Oh, kios Kios buku buku benar. banyak. Kalau Sekarang sekarang udah nggak memang didominasi sama makanan-makanan dan jajanan-jajanan viral juga Viral. gitu. Ada beberapa yang memang worth to try. Walaupun gue kalau ngantrinya lebih dari 30 menit sih enggak, ya cabut. Tapi ada yang memang kayak sebenarnya banyak alternatif lain juga yang bisa dicobain. Harganya mahal banget sih. Gue belum pernah sih. Untuk sekarang ya. Ada sih yang mahal. Ada yang menurut gue ya yang kayak secara maksudnya apa ya? Fancy lah, secara looknya kayak atau makanan barat lah. Nah, Western. gini, menurut gua yang mahal itu adalah ketika gua cobain nggak seheboh itu, nggak ekspektasi Iya, gua iya, di bawah iya. itu. Terus ingredients yang dipakai juga kayaknya biasa aja juga, cuman karena hype doang. Ada sih beberapa, terutama minuman-minuman ya, karena kan gua juga bukan tipe yang suka minuman manis juga kali ya. Jadi kayaknya kalau bayar 60.000 atau let's say 85.000 untuk matcha tuh kayak Satu itu 55.000. 85.000. Ada yang lebih mahal juga ada. Gila. Satu gelas itu bisa ya isi matcha. bensin full motor gue 2 kali. Setuju. Setuju. 55.000. Setuju. Karena gue juga kayak berapa sih kalau cup plastik itu Ya tuh mungkin- paling 600 mili ya kan? Iya, ya 50.000 aja udah mahal kali. Bener, setuju. Nah terus gue tuh kayak 85.000 untuk 0,7 liter sekali minum. Tapi mungkin karena gue nggak ya I'm a coffee girl ya, bukan tipe pecinta matcha. Jadi pun juga lidah gue juga ya udah karena bukan favorit gue jadinya kayak Iya sih. Emangnya khas banget minuman India kayak begitu kan. India. Matcha he. Padahal dia kan meragukan kita. Matcha. Oh, baca gitu. Betul. Masa Tapi itu emang minuman buat ibu-ibu ya kayaknya. Gimana? Kan matcha. Ibu-ibu tolong dijawab. Matcha kan bukan pakca kan? Enggak ada kan? Ya kan? Oh, ke situ arahnya. Ya. Ya, kita mikir lagi nih. Bentar. Udah lah ya. Ya udah. Apa? Masih ada lagi. Tapi ya itu ya memang digemari untuk cewek-cewek memang yang banyak antrinya juga. Secara fakta juga memang banyaknya kakak-kakak yang juga ya pokoknya wajib diposting ya. Iya, Kalau iya. udah bayar 85.000 segelas menurut gua nggak diposting sih. Betul. Buat apa? Habis itu dipajang di rumah, dilaminating ya kan, kayak trofi gitu kan, kayak di semacam 5.000. Dari Matcha kita ke Bandung aja yuk. Boleh. Ada Brigadir Ade di Simpang Gede Bage. Gede Beige bacanya. Gede bage. Gede Bage kan, Gede Beige. Gak ada tempat gede bage. Gede Gak ada bage. tempat sepanjang lebih panjang ya kalau Iya, di oh Bandung. iya bener. Gak ada yang sebingung parung bingung. Tapi kita ke Simpang Gede Bage Bandung bersama Brigadir Ade yang sudah hadir bersama kami dari NTMC. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore. Selamat sore Afif dan Eza. Happy New Year. Selamat tahun baru Brigadir Ade. Happy New Year.
selamat tahun baru. Mudah-mudahan semangat baru, rezeki semakin terbuka juga, Amin. segala urusannya juga lancar juga di 2026 juga Amin. ya. Brigadir Ade nih sempet gak nih mengunjungi tempat-tempat viral di Bandung gak nih? Mumpung di Bandung bertugasnya, enggak ya? Tempat makan mungkin ya. Tempat makan makan. mungkin ya. Ini berarti masih berlangsung ya untuk operasi lilinnya, Brigadir Ade? Masih sampai tanggal 2. Oh sampai Oh, tanggal 2 alias hari ini terakhir. Sampai hari Besok. ini. Oh iya, Sabtu sampai Betul. Sabtu. Aku tuh senang banget ngeliatin ini pos-pos jaga, pos-pos lilin di berbagai sudut di Indonesia yang seru-seru. Ada yang jadi Istana Negara. Jadi Frozen. Ada jadi Istana Frozen gitu ya. Kayaknya di Bandung bikin yang seru nggak ya, Brigadir Ade? Harusnya kan Bandung bikin sesuatu yang kreatif juga gitu, enggak ya? Belum lihat sih sejauh ini. Belum lihat ya, Pos baik. pantau pada umumnya aja. Pos pantau pada umumnya aja ya, karena udah banyak yang viral-viral lain Iya, di Bandung mungkin ya banyak di banget. Bandung ya. Oke deh kalau gitu silakan Brigadir Ade dengan laporannya. Baik, terima kasih Afif dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Patung Kujang. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Cibiru ataupun menuju ke arah Cileunyi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah alun Ujung Berung ataupun menuju ke arah Jalan Raya Gede Bage Selatan juga terpantau kondusif lancar. Dan di kawasan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Gede Bage Selatan ada pun stasiun kereta Gede Bage ataupun Mall Sumarekon, dan harap bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan tersebut. Dan di kawasan ini terpantau mendung. Harap bagi para pengendara roda 2 untuk tidak membawa jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan titik pertemuan Patung Kujang Gede Bage ini merupakan akses titik pertemuan arus kendaraan dari arah Cileunyi atau Cibiru dan Jalan Raya Arteri Cirebon Bandung maupun yang akan menuju ke arah Kota Bandung. Antisipasi kepadatan lalu lintas di tempat wisata seperti Lembang dan juga wisata kuliner di sekitaran Kota Bandung. Harap cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan kondisi prima mengingat jalan yang terus menanjak bagi Anda yang akan menuju ke arah Lembang. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi antrian arus kendaraan menuju tempat-tempat wisata sesuai dengan kondisi di lapangan yang agar nantinya pewisata tetap aman dan nyaman. Dan pos pantau juga telah tersebar di beberapa titik di sekitaran Kota Bandung. Apabila Anda menemukan kendala saat berwisata atau melintasi Kota Bandung, segera laporkan ke pos pantau terdekat. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas akan berakhir di tanggal 4 Januari. Dan selain itu operasi lilin juga berakhir pada hari ini, tanggal 2 Januari 2026. Dan maka dari itu kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Afif dan Eza di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Oh ya, resolusinya apa Brigadir Ade di tahun 2026 nih? Menjadi pribadi yang lebih baik aja. Amin, 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 amin. Terima kasih amin. banyak Brigadir Ade, tentunya juga selamat bertugas kembali. Moga-moga lancar-lancar juga di hari terakhir ya Yes. dari operasi lilinnya. Selamat sore. Selamat sore, salam presisi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas semua. Terima kasih. Abis ini kita juga masih ngomongin Jawa Barat sih. Oh, Khususnya Lembang, Za. Iza Weh. kayaknya sama Lembang gak asing lagi ya? nggak asing lagi karena memang dekat situ ya aku lahirnya. Mending Eza aja yang live report boleh Di gak? Lembang hatiku, Ah, gue gak bisa begitu. andai kau bisa. Kita abis ini mau ngomongin soal gimana Lembang ini menjadi satu titik destinasi favorit lah ya. Prima donna. Prima ya kan? donna. Prima donnanya. Di Kalau kota nggak ke Bandung Bandung dan nggak ke Lembang, sekitarnya. kalau nggak ke Lembang nggak ke Bandung. Padahal Bandung sama Lembang beda ya? Iya nggak Benar, sih? secara Iya kan? administratif beda. Beda. ya Kayak misalnya kan? teman gue, lu tinggal mana Jakarta, Jakarta yang mana Bekasi. Kan it's a different thing gitu kan. Betul. Ini sebenarnya Bandung Raya karena Lembang tuh Kabupaten Bandung Barat. Oh iya, Bandung KBB Barat. gitu.
Nanti kita terhubung sama Wisnu Pradana, jurnalis Detik Jabar di sana, Tikers yang akan melaporkan bagaimana situasi Lembang yang menjadi primadona di Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Refreshing buat kita yang tahun baru di Jakarta aja. Tapi sebenarnya kalau boleh yuyur kemarin pada saat momen pergantian tahun, itu kan gue memang di rumah aja ya, karena gue lagi menyelesaikan sebuah misi, yaitu adalah rerun Game of Thrones 8 season. Terus, nah di saat momen-momen lagi nonton tuh, terus tiba-tiba ada suara dur gitu. Nah ternyata memang masih banyak sih yang nyalain kembang api gitu. Apalagi gue tinggal di lantai tinggi dan ya maksudnya di selatan lah ya. Jadi kayak ramai banget, kelihatan langsung juga gitu. Walaupun memang pemerintah kan ada surat edaran larangan kembang api ya Zay ya. Tapi tetap mungkin masyarakat ya, kampung-kampung, RT-RT, komplek-komplek, tempatku juga sama sih. Benar. Masih ada. Tapi surprisingly yang paling gede dan paling heboh si kembang apinya adalah rumah-rumah besar itu. Mereka kayaknya ngadain sendiri ya di rumahnya ya. Jadi kayaknya salah satu gambaran kalau banyak juga sih yang emang tahun baruannya di rumah gitu. Rumah aja, nyalain kembang api aja. Tapi kalau tahun baruan di Lembang gimana ya Zah? Apakah bakar-bakar? Udah pasti itu ya? Benar, bakar-bakar. Ini gue kangen banget makanan khas Lembang. Apa tuh namanya? Ini ketan bakar. Ketan Bakar. Enggak, kalau ketan susu kan manis ya. Kalau ini tuh dia dicocolnya sama serundeng dan juga sambal tauco. Kayak gue pernah nyobain deh. Oh, serundeng aja. Kalau gosong-gosong. ketannya gosong. Tapi kalau nggak pakai ketan bisa nggak? Apanya yang dibakar? Serundeng. Ya itu kalau nggak ada ketannya dibakar bukan serundeng, seru sendiri ya. Seru sendiri. Apanya yang dibakar? Apa yang dibakar? Tapi kita nggak seru sendiri, Rikers. Kita sudah bersama Wisnu Pradana, jurnalis Detik Jabar yang akan melaporkan langsung dari Lembang. Halo, Kang Wisnu, selamat sore. Selamat sore Wisnu. Sore Mas Afif dan Mbak Iza. Vibe-nya nih masih liburan banget di tengah-tengah keramaian di Lembang nih kayaknya ya. Kang Wisnu lebih tepatnya lagi ada di mana nih? Kayaknya benar-benar lagi banyak yang mengantri jajanan-jajanan di belakangnya. Ya, buat Mas Afif dan Mbak Iza, sore ini saya ada di objek wisata floating market Lembang yang memang jadi destinasi favorit ya di libur Natal dan Tahun Baru ini. Seru banget. Situasinya bagaimana di sana Wisnu? Apakah memang seramai weekend atau justru lebih ramai daripada weekend-weekend nih? Ya, kalau berdasarkan sejak libur lalu itu justru hari ini lebih landai. Diperkirakan hanya sekitar 3 sampai 4 ribu wisatawan yang datang di puncak kunjungan wisatawan hari ini. Karena puncaknya hari ini dan besok. Sementara waktu normal itu diperkirakan lebih dari 5.000 bahkan sampai 10.000 pengunjung yang datang. Jadi nggak cuma ke floating market aja. Baik, karena memang juga ya jalan raya Lembang lah ya. Si posisi dari floating market ini juga memang banyak destinasi wisata lainnya juga gitu ya, yang jadi favorit atau banyak aktivitasnya juga. Tapi most of the activities yang ada di floating market juga kan outdoor nih, dan kelihatannya cukup mendung juga nih ya di sana. Bukan mendung lagi Pak, memang 10 menit sebelum live itu tiba-tiba hujannya deras, sampai sekarang ya lumayan agak mengecil. Wisatawan yang sebelumnya tuh ramai di beberapa wahana, kayak ada wahana baru seperti kereta danau, ke rainbow slide dan lain-lain, itu akhirnya pindah semua ke floating pasar Kapung ya, ke pasar Kapung, karena memang berteduh paling besar di floating itu selain kafe-kafe dan warungnya itu memang hanya ada di pasar Terapung.
Baik. Biasanya yang jadi aktivitas favorit dari wisatawan selama di floating market atau mungkin secara seluruhnya lah ya di Lembang tuh biasanya ngapain, Wisnu, akhir-akhir ini, tahun ini? Iya, karena di Lembang ini ada sekitar 30 wahana yang bisa dijajal oleh wisatawan. Jadi ketika wisatawan datang ke Lembang dengan tujuan utamanya berlibur dan merasakan sejuknya suasana Lembang, mereka juga menjajal setiap wahana. Dan pastinya mereka bermuara di kampungnya. Kayak di sana tuh di danau ada yang baru, Ada Ferrari tuh. kemudian ya ada Ferrari, kemudian ada bajak lautnya yang memang setahun selalu jadi favoritnya wisatawan yang ke floating market. Benar. Baik. Kapan lagi bisa bawa Ferrari di atas air ya? Kalau nggak di floating market ya. Betul. Kalau kunjungan wisatawannya Wisnu, apakah lebih banyak dari kota Bandung sendiri atau justru banyak plat B nih? Biasanya banyak juga kan orang Jakarta yang suka ke Lembang. Iya, laporan dari polisi rata-rata per hari itu sekitar 20.000 sampai 30.000 kendaraan. Hampir 60-70% dominasi memang kendaraan dari luar Bandung Raya, utamanya dari Jakarta dan sekitarnya. Oh, interesting. oke. Oke. Kalau dari tiket atau harga masuknya sendiri ke floating market atau destinasi wisata yang lainnya di Lembang tuh seperti apa? Apakah sebetulnya juga karena hari libur nih jadi ada lonjakan Ya, juga atau mungkin mungkin. ada kenaikan juga? Ya, kalau untuk tiket berlaku harga normal untuk ke floating market Lembang itu per orang 30.000. Rata-rata ke objek wisata di Lembang juga sebetulnya nggak ada yang lebih dari 30 sampai 50.000. Cuma memang di dalam ketika ingin menjajal satu wahana lainnya itu memang ada harga tersendiri. Iya. Kayak di sini yang paling baru kereta danau itu mengitari danau floating market, danau alami ini tiketnya 35.000 sampai 50.000 kalau misalkan sampai ke stasiun pertama. Oke, jadi untuk harga tiket masuknya masih normal aja gitu ya, tapi tentunya Iya, untuk betul. untuk wahana-wahana Wahana. lainnya atau wahana-wahana tambahan tuh ada tiket lainnya lagi gitu ya, ada extensionnya lagi juga. Iya, betul. Menarik. Sama itu Wisnu, tadi Wisnu juga bilang kan ada puluhan ribu lah kendaraan yang masuk, sudah 30-an destinasi di Lembang. Apakah ada rekayasa lalu lintas di Lembang di libur Nataru ini, Wisnu? Ya, tidak cuma di libur Nataru, memang skema rekayasa lalu lintas yang ditetapkan oleh Satlantas Polres Cimahi itu sama dengan cara bertindak one way penggal di setiap momen libur panjang. Hari ini Polres Cimahi dari pagi sampai setelah Jumatan itu sudah menerapkan sekitar 7 one way penggal. Memang kebanyakan untuk menarik kendaraan dari arah Bandung untuk masuk ke Lembang. Kemudian nanti sore sampai malam biasanya skema CB One Way ini akan diterapkan penguras kendaraan dari Lembang untuk turun ke arah kota Bandung. Berarti itu upaya-upaya yang dilakukan ya untuk bisa mengurai gitu kemacetan karena Ya. biasanya nggak lihat waktu nih keramaiannya Iya sih. atau kemacetannya di Lembang tuh ya sepanjang liburan ya ramai aja begitu ya. Ya, betul. Baik, ini salah satu yang aku cukup kangen dari Bandung adalah dari Lembang terutama ya, itu adalah si ketan bakar. Nah, kalau di sana mungkin Wisnu punya rekomendasi juga nih kuliner-kulinernya selain destinasi-destinasi wisata yang wajib didatengin tuh apa aja tuh kuliner yang mesti dicoba di sekitaran Lembang? Ya, betul Mas Alfi dan Mbak Iza. Kalau ke Lembang memang tidak lengkap wisatawan itu mencoba ketan bakar dan juga solenak. Kemudian ada Surabi Legend juga di kawasan Lembang. Cuma memang yang paling banyak diburu sama wisatawan itu ketan bakar dan ada susu murni yang sebenarnya kita bisa datang ke sentranya langsung di KPSBU Lembang itu di belakang pasar. Itu dengan pilihan rasa yang lebih banyak dan harga tentunya yang lebih murah. Kualitas susunya juga dijamin fresh dibanding dengan susu yang dijual di pinggir jalan. Betul. Oh, termasuk juga ini nih, tahu susu Lembang. Oh, tahu susu Lembang. Ini yang menariknya betul, dari betul. tahu susu Lembang, dia tuh bikin
tokonya itu kayak SPBU. Oh iya, tahu, pernah Jadi lihat, pernah lihat. banyak nih orang yang udah mau ke sana mau ngisi bensin, ternyata itu adalah tukang tahu. Pernah nggak Wisnu ke situ ya kan? Pasti lewat kan? Iya, tahu lewat. Setiap hari. Tiap hari ya lewat situ ya. Setiap hari si bensin di situ Wisnu. Pakai tahu. Pondasi. Fondasi juga. Iya. Wisnu, apakah ada tips nih buat wisatawan mungkin yang ya masih ada sekitar libur Sabtu Minggu ini kan mungkin mau ke Lembang. Apakah ada tips atau mungkin imbauan bagi wisatawan khususnya mungkin dari Jakarta yang mau ke Lembang nih di akhir-akhir libur Nataru? Ya, Afif dan Pak Iza, karena besok diprediksi 1 hari terakhir puncak dari kunjungan wisatawan ke Lembang. Buat wisatawan, terutama dari Jakarta dan sekitarnya, yang mau datang ke Lembang, tetap bisa menggunakan jalur arteri, karena ketika jalur alternatif, itu memang rawan longsor ketika hujan. Diutamakan tetap masuk lewat jalur arteri, kemudian baru masuk ke jalur alternatif, kalau memang sudah ada 3 pilihan. Ini diarahkan oleh kepolisian itu di pagi hari, karena diprediksi seperti hari ini, beberapa hari ini kan hujan, mulai dari jam 2 sampai sore. Ya itu diminta juga untuk membawa payung dan jas hujan ketika memang mau ke objek wisata. Menarik. Tapi tentunya juga ya Lembang selalu punya pesonanya lah ya. Pasti. Karena memang juga banyak juga tempat-tempat baru atau destinasi baru juga yang bisa dikunjungin selama ya main ke Lembang gitu. Baiklah kalau gitu Wisnu, selamat liburan, selamat menikmati Hatur nuhun juga. Wisnu. Oh, satu lagi. Sama-sama. Kalau tadi ngomongin pondasi, cobain ayam goreng Pananang. Ya kan, deket pasar Lembang. Betul. Wisnu pernah nyoba ayam goreng Pananang? Bosan. Oh, besok bos. Warlock soalnya kalau dia. Warlock. Ya, benar. Tapi itu menarik banget tuh untuk yang jarang-jarang ke Lembang ya. Boleh, menarik ntar banget. rekomendasi. Terima kasih banyak Juga ya. Wisnu informasinya. Selamat bertugas kembali, hati-hati di Sama-sama. jalan. Selamat sore. Selamat sore, hatur nuhun. Seru banget lah. Lembang liputan itu dari yang ini bukan sih yang alternatifnya jalan SpongeBob itu ya? Yang tanjakannya tinggi banget. Itu Lembang bukan sih? Jalan alternatifnya itu bisa ke Kolonel Masturi atau Apa gua bukan Lembang Parongpong ya? Cihideng. Waktu itu pernah sih gua ke Lembang tapi lewat yang jalannya tinggi banget gitu loh. Itu bukan Lembang Itu kayaknya. Cimahi. Itu Cimahi ya? Iya benar, Oh. tanjakan Emen. Oh yang lurus begini pokoknya kan. Wah ya itu keren banget sih asli. Betul, Harus betul, pakai betul. bed mobile itu kalau itu. Harus pakai apa? Bed mobile. Bed Bed mobile. Mobil Batman. Benar. Dan itu hanya beroperasi malam hari ya. Malam hari ya makanya. Kalau siang bobo. Itu gue mau nanya, ini kan sebagai orang Bandung asli nih. Betul. Kan banyak orang ada omongan kayak begini, Bandung tuh udah nggak sedingin dulu. Tapi apakah kalau Lembang masih sedingin dulu atau enggak sih? Masih sih kalau Lembang ya. Karena dia di dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Terus juga mungkin juga secara ya apa tuh namanya volume kendaraannya walaupun sering kali macet dan juga banyak bis yang lewat Iya, tapi bis banget. nggak sepadat di bawah, Bawah, gitu. di Karena kota memang ya. juga jalan arterinya juga kecil-kecil nggak Jadi, memungkinkan tapi yang untuk meliuk begitu banget kan? lumayan gitu. Menarik, mau punya rumahan di Lembang? Udah mahal kali kan tanahnya sekarang ya nggak sih? Iya sih kayaknya ya. Pengen Iya. bikin gua gitu Afif and Villa gitu. kan. Keren, Afif and Villa. Villa Afif. Iya, itu sepatu. Hah? Villa. Gila. Oh, ke situ. Sorry ya, belum nyampe. Gak, temen gue tuh tadi di grup SMP kan. Karena emang ada wacana mau nginep di villa nih Januari ya sebelum puasa lah. Terus dia bilang villanya pakai F. Nih kita jadi nggak ke villa? Terus gue Villa. bilang beli sepatu bang. Ternyata pakai F Villa. Iya, Gak iya. bisa iya. ngomong Sunda F. Oke Tertikers, pokoknya tadi kalau kata Wisnu kalau misalnya mau liburan mungkin puncaknya akhir pekan ini Eza. Terus sama bawa jas hujan atau jaket. Setuju. Ya kan udah pasti lah kalau nggak ke Lembang udah pasti pakai jaket sih. Benar. Disesuaikan aja sama destinasi wisata yang didatengin juga ya. Ya kan beda. Hujannya beda. Resilientnya yang berkunjung ke Blok M tuh wah kasta tertinggi. Untuk Berani mengantri banget 2 sih. jam, 2 jam, 4 jam untuk makan gitu. Bahkan ada satu tempat makan Jepang yang Di blok M. di Blok M
Yang kayaknya sih menurut gue tuh satu tempat makan yang waktu itu di-mention sama Sheila Dara Oke. waktu lagi podcast sama Raditya Dika. Dia Jadi bilang apa? dia ngasih tahu lah ini tempat makannya ini tuh makan kayak unagi belut Jepang gitu yang dikasih butter apa segala macam. Ngantrinya itu sampai 4,5 jam. Wah, itu mah bisa ke Brebes. Beli telur asin balik lagi. 6 jam tuh. Iya, benar. Baru bisa makan gitu. 4 sampai Jadi kayak cuman waiting list gitu. Baru dapatnya makan malam. lah itu mending makan di puncak 4 jam. Iya kan, Zak? 6 Udah balik jam lagi. ya. 6 Keren, jam keren, loh. keren. Bahkan 6 jam nyampe Semarang. makanya. Dan di satu sisi juga ya gitu ya, orang Jakarta juga mahir melihat peluang. Karena pada saat gua ngecek tempat makan itu, gua kan cek-cekin komennya juga kayak masih mau nganterin nggak, masih ini apa segala macam nggak, gimana cara nganterin dan segala macamnya. Ada satu komen yang menurut gua kayak oh pintar nih orang cari peluang, dia bikin bisnis titip ngantri. Oh, Just tip antri. Just tip antri. Iya, jadi kayak gue nggak ngebayangin di tahun 2025-2026 ini Ada just ada lini pekerjaan baru yaitu adalah just tip antri. Antri. Keren. Oh gitu ya. Gua kalau just tip kayak misalnya lagi beauty fair gitu kan. Atau just tip Paham war tiket gue. lah. War tiket benar. Iya, kan ada war CCTV tiket, juga kan. benar. Ini just tip ngantri buat makan. Buat makan. Oh, kebetulan yang lagi yang just tip juga puasa ya. Jadi kan dia nggak tetap sabar begitu kan. Sabar. Kayak pahalanya gede banget itu. Benar. Kalau di Bentaro, Oh, jadi ada apa? Orang mau makan, terus apa? Jasa titip, tulisin nama lewat online. Apa itu? Oh, ada juga just tip just tip untuk ojek online untuk beli tiket tiket bioskop. nonton bioskop. Ada nggak ntar just tip ojek online buat bikin artikel? Gak apa sih, gue Itu mau aja. namanya adalah calo. Iya. Calo. Kan gue siaran nih. Gue siaran nih kan gue nggak nulis nih. Iya. Bang, bisa tulis 5 artikel nggak Iya. tentang Chelsea gitu ah? Kak, kalau itu mah kamu cari anak magang. Iya sih, benar-benar anak magang. Boleh. Just Bisa, tip bisa. apa yang paling aneh yang pernah kalian beli? Atau titip apa yang paling unik? Kalau tadi kan titip ke Tiket. Abang Gojek beliin tiket nonton Bioskop. karena war juga. Waiting restoran. Gue gak ada yang aneh sih. Apa ya? Just tip yang aneh. Just- It, Bangunin sahur. Ya Allah. Itu mah video Belum call pernah. kali. Belum pernah. Bangunin sahur. Menurut Ojek. gue sih dia membeli alarm yang kencang aja gitu Lah ya. emang kagak ada yang teriak sahur di rumah? Iya, nggak kebangun kayaknya. nggak kebangun. Pingsan kayaknya. Susah. Iya. Unik ya. Unik Itulah aja. pentingnya bisa mencari peluang. Karena kayak gitu aja bisa jadi cuan, keren. Bisa jadi cuan. Keren, Tapi keren. kalau yang tim satu ini kayaknya lagi nggak berpeluang apa-apa nih, Za. Weh, Karena gue- baru mecat pelatih. Gue juga baru lihat postingan dari Instagramnya. Gue kayak apaan nih mereka ngeposting cuman logo doang Logo kan. iya, logo Chelsea. We have part ways. Iya, gitu Patui kan. Enzo Maresca. Bener. Chelsea emang tahun Banyak baru, yang- pelatih baru. Ini ya banyak yang apa kontraknya habis atau Enggak, enggak? kontraknya masih berlaku sampai 2029 sebenarnya. Oh. Tapi memang Chelsea belakangan ini sudah menang, Iza. Kayaknya 9 laga tuh cuma menang 2 kali. Terus habis itu Coba 9 naga. wah, 9 Dragon. Bukan Terus 9 laga ya. Tapi apa yang jadi pertanyaan adalah ya ini Chelsea tim muda gitu kan. Enzo Maresca juga nggak jelek amat. Dia menang UEFA Conference League sama Piala Dunia Antar Klub. Tapi emang Chelsea udah habitatnya suka mencat pelatih. Tahan. Kita akan ngobrol itu nanti di The Hat-Trick ya. Oh iya, abis ini hat-trick ya Irma ya? Bentar lagi ada hat-trick. Tahan. Kita keep dulu ya Detikers apa yang terjadi sebenarnya sama Chelsea dan juga pelatihnya. Pelatih. Dan siapa yang akan menggantikan sosok pelatih baru. Termasuk resolusi timnas Indonesia di 2026. Katanya ya juga kan? kita punya pelatih baru. Mana? Oh iya, belum ada ya? Belum di announce. Pelatih baru. Kayaknya ini graphic desainernya masih libur, belum posting. Kan biasanya kan ada Iya, poster kayak welcome Welcome siapa ya. gitu. Ini ya. belum ya. Oke, Detikers yang kemana-mana. Habis ini kita ada hat-trick barengan Lukas Aditya dari Detik Sport. Makanya tetap di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Aku bilang Detik.
Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dan ada juga tim yang lagi nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore ya. Baru tanggal 2 udah heboh. Pelatih Kerjanya. baru, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi sedih juga sih. Ini tuh kita ngomongin yang biru-biru apa ngomongin Indonesia nih PSSI? PSSI. Yang biru-biru Timnas. abis baru timnas. Boleh. Yang lagi panas banget nih. Kayaknya cukup ini ya, kompak kan ya mau punya Pelatih pelatih baru baru. gitu ya kan, tahun baru pelatih baru. Baru. Kita ngobrol sama Mas Lukas Aditya Iya, halo. dari Detik Sport. Selamat sore Pak Selamat Lukas. sore, selamat tahun baru dulu Iya. buat Detikers. Apa resolusinya? Resolusinya sehat, Alhamdulillah. lancar rezeki. Amin. Lancar rezeki, amin. Itu aja sih yang penting. Rock. Iya. Sederhana ya. Sederhana. Tapi sulit untuk dilakukan. Harus Eza, harus. Harus. Iya, Demi menyongsong 2026 yang 2026. lebih cerah Iya. lagi ya. Oke. Iya. Tapi Pak kalau Chelsea 2026 ini diawali dengan nggak mecat sih, kayak berpisah ya. Iya. Mereka berpisah sama Enzo Maresca. Mungkin Enzo Maresca tertarik melatih timnas Indonesia. Bisa jadi tuh. Benar. bagus lagi. Berapa lama sih Enzo Maresca ini bersama dengan Chelsea? Dia 2 musim ya? 2 musim ya. Dua 2 musim. musim Karena kan 2024, masih lama ya Kak itunya Masih lama kontraknya 2029 sampai 2028 gitu. Tapi kenapa bisa sih Pak Chelsea tiba-tiba membuat keputusan ini begitu? Karena ya Besar walaupun ya, keputusan walaupun ya besar. kita tahu Chelsea itu dari zaman Abramovich suka gonta-ganti manajer gitu, Ya, tapi kemarin kan ada Maresca isu begini. Maresca jadi pelatih pengganti Pep Guardiola ya. Iya City Ya, ya. terus di City dan katanya juga bukan mangkir ya, nggak izin pulang ke Italia untuk menghadiri suatu acara, ditambah bertemu dengan Manchester City. Ya mungkin petinggi-petingginya Chelsea juga, wah ini orang udah nggak bisa diatur nih. Nah, bete ya, terus ya udahlah, udahlah pecat aja lah gitu. Iya, Mungkin iya, iya. dinamika di ruang ganti juga bisa kan. Bisa jadi sih. Bukannya sebenarnya sepanjang bukan jalan kenangan, sepanjang perjalanan sama Enzo ini juga cukup Berprestasi, baik-baik aja ya. berprestasi bahkan karena juara dunia untuk pertama kalinya kan di Betul. FIFA World Cup, World Cup Club. World Cup, 2005 Piala Dunia antar klub. Conference League. Ya Chelsea udah lengkap loh gelar juaranya di Eropa, Conference League udah, Europa League udah, Udah, Liga Champions Champions udah, Piala Super Eropa udah. Ya udah lengkap lah sebagai sebuah klub gitu. Iya. Dan kalau misalnya Maresca udah disudahi ya mungkin ya itu tadi lebih ke banyak faktor di non teknis sih kayaknya. Faktor non teknis termasuk mungkin salah satunya skuad yang gemuk ya Pak. Karena Iya. muncul di dunia maya Za, di sosmed gitu. Desus kabar burung. Kabar burung ya kan. Kalau misalnya petinggi-petinggi Chelsea ini kan dipunyai sama Beluko apa gitu namanya, yang konsorsiumnya Todd Boehly orang Amerika. Dan mereka tuh lebih ini kayak bisnis jual beli pemain. Jadi pemain muda dibeli, terus dikasih kontrak jangka panjang sampai 5 tahun lebih. Habis itu digaji dikit. Nanti pas sudah bagus dijual. Untung gede. Jadinya untung. Apakah emang seperti itu bener adanya Pak? Atau Ya. emang ya masih desas-desus sampai sekarang? Ya kalau kepastiannya pasti kita akan susah untuk membuktikannya. Tapi memang Enzo Maresca kemarin juga mengeluhkan itu kan, karena soal kebijakan pemain muda itu yang membuat dia ya gimana dong gitu. Harusnya bisa lebih bagus dari ini. Dan memang sebenarnya skuadnya Chelsea sekarang udah bagus sih. Kemarin terbukti dengan 2 gelar yang udah diraih, Conference League dan Piala Dunia antar klub itu udah membuktikan kalau skuad Chelsea itu bagus ya. Sekarang gimana? Nggak bagus. Enzo Fernandes ada di situ, Caicedo ada di situ. Di lini depan ada Liam Delap, Iya, Estevao. Cole Palmer juga masih. Cole Palmer juga masih ada. Rhys James malah bagus banget kan? Alessandro Garnacho jangan lupa. Iya. Nah itu kan juga membuktikan kalau skuad Chelsea itu sebenarnya bagus, cuman dia emang terlalu gemuk. Dan memang kalau kebijakan Chelsea seperti itu mungkin nggak cocok juga sama Enzo Maresca dengan situasi yang sekarang ini. Tapi sebenarnya juga kalau ngomongin formasi gemuk kan Chelsea juga sekarang lagi participate di banyak liga juga kan. Maksudnya lagi empat. Kompetisi ya. Kompetisi ya. Ya memang itu menjadi keuntungan, tapi kadang-kadang dengan skuad besar itu ada pemain yang nggak happy karena memang menit bermain itu penting. Apalagi di tahun ini pertengahan tahun kan ada Piala Dunia. Ya itu dia. Pemain-pemain yang timnasnya lolos jelas pengen masuk dong ke skuad timnas untuk Piala Dunia. Jadi ya mau nggak mau harus mendapatkan menit bermain. Salah satu caranya untuk mendapatkan menit bermain ya harus pindah. I see. Nah ini bursa transfer dibuka nih bulan Januari. Musim dingin. Ya, Bursa transfer musim dingin udah boleh dibuka. Untuk Untuk jual beli pemain. untuk jual beli pemain. bukan maksudnya jual beli pemain untuk kompetisi apa? Ya, Apapun. Semuanya, semuanya, apapun. liga Apapun semuanya. semuanya. Iya, heeh. Wow.
Oke. Tapi kalau misalnya penggantinya Enzo Maresca apa ini kan sekarang berarti masih kosong kan? Masih Kayaknya kosong, belum ada deh. masih interim kan kalau nggak salah besok. Interim pun kayaknya Belum ya? nggak tahu siapa. Soalnya si Willy Caballero yang kiper Chelsea dulu kan juga staffnya juga ikut kena depak kan. Kira-kira siapa yang bakal menggantikan nih Pak? Sekarang yang masih nganggur Gareth Southgate, tapi kayaknya susah. Kemarin ada salah satu klub milik dari Todd Boehly juga yang disebut-sebut akan menjadi itu ya Liam Rossenior ya, Liam Strasbourg. Rossenior, ya itu akan menjadi pelatih pengganti Maresca. Dan mungkin itu juga menjadi solusi ekonomis ya, karena memang kontraknya nanti pasti akan dialihkan ke Chelsea. Nah, kalau misalnya pelatih-pelatih yang masih nganggur juga masih ada banyak sih. Xavi Hernandez ya? Hernandez, terus Gareth Southgate, terus siapa lagi? Zinedine Eric Ten Hag Zidane? juga masih. Erik ten Hag yang pelatih Zinedine MU. Zidane juga masih. Zidane berarti udah senior banget ya. Dia Udah. Betul. Dan already. iya, Zaman kecil tuh kita nonton banyak sih Zidane. pilihannya. Iya kan? Tinggal nanti Chelsea mau yang seperti apa. Dan Dan apa Pak? dananya, Dananya. gajinya. Dan naknya. Ya, semua juga tergantung dananya. Kirain dan antara tapi Xavi Hernandez adalah nama yang menarik Pak karena dia pernah ya di Barca dia sukses begitu kan. Dan Xavi juga katanya penasaran nih ngelatih tim Premier League. Dan dulu MU sempat pernah tuh rumornya mau ngerekrut Xavi. Apakah ada kemungkinan Chelsea bisa Peluang selalu terbuka sih untuk itu. Karena memang ya Xavi ya sedang nggak punya kerjaan lah. Nah itu ya terbuka aja soal itu. Kalau misalnya Xavi ke Chelsea ya menarik juga karena di Barcelona kemarin kan juga tim muda kan. Oh iya, pas juara La Liga ya. Jadi ya akan menarik sih untuk ditunggu siapa pelatih baru Chelsea. Tapi ya artinya mereka juga nggak bisa berlama-lama gitu ya dengan Iya karena status interim sedang ini. berjalan kan kompetisi. Kalau misalnya nanti makin lama juga makin memasuki fase krusial akan menjadi bumerang juga buat Chelsea kalau menunjuk pelatih kan. Iya. Targetnya mereka apa sih? Empat besar yang besar jelas. sebenarnya. Empat Empat besar. Finish 4 besar sama di Januari ini Izam. Chelsea itu tanding 10 kali. Januari doang. Di Januari doang 10 kali. Dia main sibuk nih. Dia main Liga Inggris, Liga Champions, semifinal Carabao Cup, Piala FA. 3 hari sekali tuh main. Udah kayak minum obat lah. 3 hari sekali. Iya, 3 hari sekali main mereka. Kayak nyiram tanaman ya 3 hari Oh sekali iya, ya. benar-benar. Kalau Biar 3 subur. kali sehari. Itu minum obat tuh. Bener-bener. Oh, tadi juga Iza mau nanya Pak, tapi soal timnas Indonesia nih. Benar, ini kayak apa tuh kompak gitu ya tim Indonesia juga di akhir tahun selesai juga tuh sama Clifford juga karena cukup kecewa mungkin Iya. dengan Pasti. hasilnya juga kita nggak masuk Piala Dunia, terus kemarin juga SEA Games juga yang artinya Gagal kita, total. Iya. Di 2025. Kita Tahun pahit. jadinya agak limbung kayak terus mau dibawa kemana nih timnas kita gitu. Kemarin tuh di media sosial tuh ada yang ngomong gini, 2024 sampai 2025, 2023 2024 itu kayak kita kena genjutsu kalau kata sepak bola Kena kita jurus ilusinya Kakashi kan. Kakashi si Ilusi Itachi. bayangan. Itachi dia jadi ini kok tiba-tiba timnas kita ini jago banget nih dari Piala Asia sampai fase gugur, timnas U23 sampai semifinal Piala Asia, terus Piala Dunia sampai babak keempat bahkan kan. Nah itu kayaknya ini ilusi deh dan memang sebenarnya ya PSSI melakukan itu dengan cara singkat kan, cara instan dengan naturalisasi. Benar. Makanya ini Benar. tantangan di 2025 nih gimana resolusi PSSI 2026 gimana nih resolusi PSSI akan memperbaiki sepak bola Indonesia agar nggak kayak kemarin gagal total gitu. Ya salah satunya adalah dengan ayo dong segera pelatih baru. Pelatih baru ini penting loh karena di bulan Maret besok kita udah ada FIFA Series. FIFA Series itu kita menjadi tuan rumah melawan beberapa negara Nah itu dia. yang akan sebagai lawan di FIFA Matchday untuk agenda FIFA kan. Dan itu yang penting karena target kita nggak main-main sampai 2027 itu 100 besar dunia. Besar, benar. Peringkat FIFA. Benar. Terus tengah tahun ada Piala AFF ya? Piala AFF yang sekarang juga udah menjadi agenda FIFA kan di FIFA ASEAN Cup. ASEAN Cup. Kalau kita mau juara di situ ya segera dong ditunjuk pelatihnya. Tapi kan selama ini 2 nama masih beredar nih Pak, si John Hertman sama Giovanni Van Bronckhorst. PSSI juga kayaknya nutup rapat-rapat banget ya, kayaknya nggak mau dibocorin sama sekali ya. Iya, dan memang prosesnya udah benar. Kita harus melakukan wawancara dulu, Seleksi. dicari Kesehatan, gimana SKCK, kompetensinya. Iya. pas foto. Emang mau ngelamar jadi Daftar PNS. Ya, memang benar sih prosesnya dari proses yang seleksi, screening, itu semuanya udah benar. Cuman jangan kelamaan gitu. Ini besok
ini 2 Januari ke Maret itu kan tinggal 2 bulan. Iya. Kalau misalnya ditunjuk misalnya akhir Januari, persiapannya kapan buat timnas gitu. Benar. Tapi ini yang tadi disebutin ngomongin soal kenapa Indonesia salah satunya ya dari berbagai faktor juga cukup gagal total adalah karena kita tuh naik atau berprestasinya tuh cukup instan juga, yang artinya sebenarnya pelatih kita sebelumnya tuh gagal juga untuk melakukan regenerasi atau apa ya, cherry pickingnya tuh di usia untuk pemain-pemain lokalnya tuh kurang oke. Sebenarnya di era Sintayong ya, itu bahkan regenerasinya dengan melakukan potong generasi kan. Nah itu hasilnya adalah muncul pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Benar. Rizky Ridho, Betul. Hernando, dan kawan-kawan Marcelino. Nah ini nih yang nggak diterusin sebenarnya oleh PSSI yang setelah ganti pengurus, di mana terjadi pemecatan pelatih yang mendadak dan di tengah jalan, dan perjudian itu menjadi kesalahan karena ya terbukti keputusan itu nggak tepat. Nah untuk di tahun ini nih semoga PSSI sudah melakukan evaluasi, menciptakan sistem yang lebih bagus lah, apalagi dananya nggak main-main dari Iya. pemerintah pusat kan. Betul. 200 M untuk sepak bola itu gede banget karena ya memang sepak bola itu olahraga populer, tapi kalau soal prestasi kita masih kalah jauh dari angkat besi, dari bulu Iya. tangkis, Iya, panjat tebing. panjat tebing, Menembak. Menembak yang kemarin juga Mas. Iya benar. bahkan skateboard. Iya, lagi baru yang juga ya. dapat emas juga kan kemarin di Olimpiade di SEA SEA Games. Di SEA Games. Dan sepak bola dapat apa? Dapat ucapan terima kasih kan kita. Iya, dapat 2 M. Makasih Mas. Makasih Mas. Pak, soal pelatih juga Pak. Sebenarnya tipe pelatih seperti apa sih yang cocok untuk timnas Indonesia begitu? Karena ya mungkin kita masih banyak yang bisa belum move on dari Sintayong begitu ya. Isa juga pasti juga ngerasain kan. Maksudnya ketika sama Sintayong kelihatan bahkan di kekeluargaannya nih. Sarang sarang beo. Yang jelas Iya kan? harus disiplin sih. Karena mengingat pemain kita kan. Pemain kita itu disiplinnya bahkan soal makanan yang dulu itu sampai diawasin gitu kan. Nah, semoga pelatih yang besok itu ya mau mengurusi detail-detail kecil. Detail-detail kecil berarti ya. Seperti yang ya soal makanan, yang soal sepatu, soal macam-macam lah. Soal Halil Ribul malah Iya, ya soal kan. Halil. Dulu tuh Sintayong ini beneran kalau misalnya ada pemain nih, terus mau diwawancara sama media kan. Nah terus ini gue cerita nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nah jadi dan bisa wawancara tuh pada saat hari libur doang kan. Karena pemain kalau latihan nggak bisa wawancara. Ya, nggak Nah boleh diganggu lah ya. nggak boleh diganggu. Ketika lagi libur wawancara, si Teong tuh bilang berarti kalau begitu medianya harus bayar ke pemain karena mengganggu jam istirahatnya. Iya. Bener seketat itu kan Pak? Keren. Ya di satu sisi juga itu ya mendisiplinkan juga gitu ya. Mereka soal waktu, Nah itu bener. kalau emang waktunya untuk latihan ya full latihan. Kalau gitu. istirahat ya istirahat. Iya. Waktunya main ya main, jangan konsentrasi penuh, nggak boleh terganggu gitu kan. Berarti kita butuh apa nih? Checklist yang kita butuhkan untuk pelatih yang baru. Selain tadi yang pertama jelas bisa Disiplin. bisa disiplin. Kedua juga bisa melihat gitu ya, meregenerasi juga para pemain-pemain yang harus jeli lah matanya juga untuk pemain-pemain klub atau mungkin dari sekolah. Biasanya dari mana sih? Dari klub. Dari klub, dari iya, dari klub. sekolah-sekolah, sepak Award bola. lah, iya. Ya, siapapun itu nanti harus pinter dan jeli melihat potensi pemain kan. Nggak akan muncul lagi Rizky Ridho baru kalau nggak jeli gitu. Nggak akan muncul lagi Marcelino baru kalau nggak jeli juga. Iya. Makanya itu tugasnya dari scouting di PSSI. Scouting, Dimana that's the word, dari 13.000 pulau ya di Indonesia pasti adalah satu pemain yang sebenarnya bisa diandalkan. Nah, tadi itu saya sempat wawancara sama Pak Joko Pekik, mantan deputi di Kemenpora dan sekarang menjadi ketua asosiasi profesor olahraga Seru. Indonesia. Aha. Dia bilang naturalisasi itu memang bagus dan kita nggak anti naturalisasi, tapi kita juga harus memikirkan pembinaan usia dini. Kalau ada satu pemain naturalisasi, kita juga harus bisa menciptakan satu atlet dari Indonesia yang bisa bersaing di tingkat dunia. Jadi ya jangan lupa juga pembinaan dong gitu. Iya. Pembinaan. Tapi soal naturalisasi juga Pak, apakah ya berarti kan ya mungkin PSSI juga tidak anti naturalisasi begitu kan? Apakah nanti di tahun 2026 ini ada beberapa nama baru pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini sih. belum ada kabar-kabar ya? kabar lagi. Oke, terakhir Terakhir tuh- Adrian Wibowo kan. Oh iya yang LA Galaxy. LA Galaxy ya. Nah, itu kan. LA terakhir. Galaxy ya. Nah, makanya tapi dia kan masih punya paspor Indonesia, Indonesia. jadi Iya. nggak ribet lah ininya proses
pemberian paspornya. Oke. Sama FIFA Series Pak itu kompetisi berarti Indonesia tuh lawannya kita belum tahu siapa ya Belum ntar ya? tahu, nanti kan akan ada pengumuman lagi dari FIFA. Tapi kan. itu apakah negara-negara yang ikut Piala Dunia juga ikutan atau Bisa jadi. Kemarin sempat ada rumor Portugal. Oh Ya, dan kalau misalnya nanti dapatnya tim top tier kan lumayan ya. Kayak Iya. dulu kita ngelawan Argentina. Iya. Kita tuh 122 ya. 122. Iya. Ya. Itu secara ranking juga semana apa ya, bukan potensi semana kemungkinan kita bisa naik. Apakah sebetulnya cukup tough juga untuk kita bisa meraih 100 besar di 2026 atau di 2026 kayaknya nggak mungkin. Oke. Karena memang agenda FIFA-nya juga masih, kalau kita mau lawan tim yang di atas kita, itu bergantung juga sama agenda tim lain kan. Karena mereka yang lolos Piala Dunia jelas akan mencari lawan yang sepadan untuk Iya. mengukur kekuatan biar nggak jadi ayam sayur nanti di Piala Dunia 2026 kan. Nah, kalau misalnya kita banyak melawan tim yang ada di atas kita, akan semakin besar kesempatan untuk lolos ke 100 besar. Iya, Nah, iya, kita fokus aja dulu sih di FIFA Asian Cup itu, gimana kita dapat berprestasi, mendapatkan piala untuk pertama kalinya di ASEAN. betul. Nah, itu akan mungkin ya nggak bisa dibilang sebanding sebagai obat gagal Piala Dunia ya, tapi setidaknya kita dapat trofi untuk mengangkat kepercayaan diri. Iya, motivasi Betul, lah. motivasi, Itu benar. motivasi. Kemarin kita kalah dari siapa aja SEA Games? Vietnam. SEA SEA Games kita kalah dari Filipina. Filipina. Iya. Sama Myanmar imbang ya? Kita menang 2 kali kan. Myanmar kita menang. Oh, menang. Filipina kalah. Lawan satu lagi yang pertandingan pertama juga menang. Filipino. Filipino. Tidak boleh. Ya Soalnya 2000 apa? bawa main pikiau katanya. Kok lintas? Kok lintas cabor sih? Lintas cabor. Iya. Ya berarti ya 2026 ini ya timnas kalau begitu ya bisa dibilang ya kita banyakkan FIFA Matchday berarti Pak Iya, ya. Dia kan FIFA Matchday dan sama ASEAN Cup. sama ASEAN Cup. Tapi apakah mungkin juga bisa dibilang sebagai tahun yang baik bagi calon pelatih baru untuk mempersiapkan nanti Piala Asia 2027 ya? Ya, karena memang masih awal tahun kan 2027-nya. Nah, semoga kita kan udah lolos ke babak 16 besar kemarin. Iya. Harusnya progresnya naik dong. Harusnya. Nah, apalagi dengan squad sekarang ini udah makin banyak pemilihan pemainnya. Ya harusnya lebih baik lagi dan lebih ini kan, lebih bagus lah. Ya, bagus ya benar. Kalau secara market value kita kan paling Paling tinggi. di ASEAN. Iya, JC sudah 10 juta euro Iya. harganya, mahal banget. Ih, Messi Seger sekarang yang terjun bebas kan? Iya, masih bisa bebas. Oh ya sama ini Pak, akhir tahun itu ada Asian Games Jepang. Ya, Asian Games. Asian Games, Oke. tapi itu udah 3 biasanya ya. udah 3. Dan itu nggak masuk agenda FIFA berarti kan? Enggak. Enggak Nanti ya? ya PR-nya buat pelatih baru kan. Kemarin rumornya pelatih baru juga akan menangani timnas U23. Oh, ke Sintayong dong. Iya. Sintayong bahkan dari U19 kan dulu. Oh iya. Apa kabar Pak Sintayong Pak sekarang Pak? Kemarin habis dari restoran Korea di Senopati kan. Oh, dia Disuruh Ngapain tuh? Ngapain? penandatanganan Oh. buku Oh, dia nyuruhin buku sama itu kan apa brand Sintayong Academy. Sintayong Keren. Academy sama dia kayak brand ambassador suatu mobil lah. Mobil, Ya ya. kan di Jakarta. Iya. Terus yang jelas sih yang menarik kita tunggu adalah gimana pergerakan klub-klub Eropa di bursa transfer bulan Januari ini nih. Iya sih. Kayak MU kemarin kan skuadnya ternyata tipis banget kan. Banyak pemain muda yang dipasang di 2 pertandingan terakhir ya hasilnya seri terus. Sama 1 kali menang lawan Newcastle dan bahkan seri melawan tim juru kunci yang belum pernah menang kan. Wolves, kemarin. iya, satu sama. Wolverhampton Wanderers. Oh sama Jitses Pak, Jitses juga masih dirumorin diincer Inter atau Milan. Sejauh mungkin- ini rumornya gimana Pak? Mungkin nggak akan di bulan Januari sih yang jelas karena Oh, terlalu mepet ya. karena Sassuolo juga pasti masih butuh tenaga Izes kan. Dan kemarin kan viral gimana determinasi Izes yang lari dari depan ke belakang untuk menggagalkan peluang kan. Dari ujung ke ujung lari. Nah, peluang lawan. Belum tentu juga kita bisa ya. Kalau misalnya Harapan. nanti musim panas masih mungkin, tapi kalau bulan Januari udah tipis. Tipis lah ya. Nah, yang di bulan Januari ini adalah kemungkinan besar ya MU MU belanja. yang belanja dan akan melepas pemain. Yang terakhir Joshua Zirkzee dikabarkan akan ke Roma dan ditukar dengan salah satu back. Dan memang sekarang backnya MU memang tipis kan. Nah setelah Harry Maguire cedera, Matis Delik cedera, back tengahnya tinggal sisa Aiden Lenioro. Heaven, Lenioro, Lisandro Martinez. Iya. Kalau mau main 3 back nggak mungkin, makanya kemarin ganti formasi jadi 4-2-3-1. Nah ini kalau nanti Evan Dika datang dari AS Roma ya akan menjadi pilihan baru. Apalagi Harry Maguire kontraknya kan
akan habis di akhir musim. Iya. Masih dari tanda tanya juga dia akan diperpanjang atau enggak. Iya sih. Ya kalau MU nggak makan lah kita pokoknya. Mm. Pokoknya paling banyak emang pecinta MU ya Dan di Indonesia. MU juga ada Manuel Ugarte. Iya Ugarte ya. Itu Yang mau dijual juga Katanya katanya. mau dijual juga, ada Galatasaray, ada klub Prancis. Terus kalau dari Bournemouth ada Antoine Semenyo Semenyo. yang katanya jadi rebutan Liverpool, Chelsea, City. MU, City. Nah, itu juga Teknik menarik. City dia, Pak. Bisa jadi sih, tapi tergantung Guardiola juga sih. Iya, Gimana? City udah penuh banget lagi Iya. wingernya. Makanya wingernya juga akan ada yang cabut kan Cabut, kalau iya. Semenyo datang. Nah, Arsenal nih yang masih Sombong. ya masih di atas ya. Sombong Tapi banget, bujak. kemarin Arteta kan bilang spot saya nggak spesial. Akhirnya dia ngasih kode tuh ke petinggi Arsenal. Tambahin pemain dong bos gitu kan. Kan kemarin udah beli Gyökeres, udah beli Zubimendi. Yang paling mengungguli siapa nih berarti? Sekarang masih Arsenal. Masih Arsenal di puncak. Di puncak. Kalau Liga Inggris, Ya. Liga Italia Inter masih kan. Inter di atas, Spanyol, Barca. Barcelona. Madrid juga kayaknya mau beli pemain Pak, karena banyak cedera juga kan. Iya backnya kan. Backnya cedera, Terbaru mereka mau beli Mark Guehi kan. Oh Mark Guehi ya. Ya, iya, yang iya. kemarin diincar sama Liverpool. Liverpool. Sekarang kayaknya mau dibeli Madrid. Dia meneruskan pemain-pemain Inggris di Madrid. Kan sekarang udah masih ada Jude Bellingham, sebelumnya Beckham, Iya, Trent. Jonathan Woodgate ya, Trent Jonathan Woodgate Alexander-Arnold. dia tua banget kita. Gak pernah main lagi dia di sana. McLaughlin. Michael Owen. Ini McManaman. kayak akan banyak berarti ya di Senin lah ya. Kalau sekarang kayaknya masih weekend ya, masih nego by WA. Senin harga naik. Nah, itu dia. Makanya sana ini kayaknya akan banyak nih nama-nama yang sudah masuk bursa juga gitu. Kayaknya sih bakal semarak sih bursa Iya. transfer kali ini, apalagi pemain-pemain yang mengincar tampil di Piala Dunia itu pasti butuh menit bermain dan mempertimbangkan pindah klub. Kalau misalnya kayaknya nggak ada masa depan deh di 6 bulan ke depan. Secara cabut. Apa Kon? Oh ya, Oh ya Persib ya. Persib. ACL 2 ya. Tapi yang jelas Persib nggak akan dapat Martin Pass ya. Martin Pass ya. Kemarin ada rumor tuh Persib mau beli Martin Pass. Tapi Martin Pass langsung langsung bentahin nama dia sendiri, langsung Dibantah. ngeposting, dibantah. No. Saya nggak ke Persib, saya tahu berita itu tapi itu cuma rumor. Saya masih bahagia di sini. Gitu. Jangan percaya berita yang kamu lihat ya. Iya. Itu kan di postingannya. Terus yang kalau Berarti kurang gede nawarnya. tapi sebenarnya MLS kan lagi libur ya. Oh iya, Kalau MLS bulan libur ya. Januari, makanya mungkin demi menjaga kebugaran Martin Pass ya waktu itu make sense aja sih, kayak dulu Zlatan Ibrahimovic, David Beckham pindah ke AC Milan kan. Iya. Iya. Nah sekarang yang masih santer ya Joy Paulo Pesci. Kabarnya akan ke Persib juga. Persib kan. juga ya. Berarti Tom Haye, Eliano juga di Persib Iya. kan? Makanya ya GG banget lah kalau misalnya Ivar Jenner kayaknya ke Venezia deh kemarin kabar terakhir. Karena juga masih muda. Masih muda biar di luar aja berkembang gitu Bun. Gitu. Bukannya di Indonesia jelek enggak, cuma kalau di luar kan lebih banyak tantangannya dan kesempatannya. Secara fasilitas dan lain-lain, gizi, sport science juga masih Iya lebih unggul. bagus dari kita. Oke Pak Lukas, Seru. terima kasih banyak Pak sudah mampir. Ditunggu Sama-sama. artikelnya di Detik Sport. Betul. Ini minggu depan kayaknya akan banyak juga berarti Banyak. ya, Oh, turnamen. weekend juga banyak pertandingan. Banyak weekend ini. pertandingan. Udah mulai bola, udah pada Satu libur. juga Weekend ini Boxing apa besok? Weekend ini main semua udah. main Main semua. Inggris, Italia main. Spanyol juga udah main. Spanyol main. Liga Super League main. Ya mengejar Piala Dunia kan. Benar. Biar cepet-cepet. Biar cepat Jatah tayang. selesai. Ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Lukas. Sama-sama Iza, sama-sama Sudah Afif. mampir juga ke Detik Sore. Sudi mampir. Kita habis ini masih banyak sih yang seru ya. Oke. Masih ada laporan dari NTMC juga, masih ada Sunset Talk juga. Berita Nusantara juga nanti habis ini kita akan habisin lagi ya. Oke, makanya kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Enggak cuma. Cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Untuk cari tahu juga kondisi lalu lintas sore hari ini Yes. yang sudah mulai masuk ke arus balik juga dari Nataru ya. Kita akan langsung saja pantau seperti apa kondisi lalu lintasnya barengan sama rekan-rekan dari NTMC ya. Kali ini ada Brigadir Haikal yang akan menyampaikan laporannya dari Simpang Sadang Purwakarta. Selamat sore Brigadir Haikal.
Selamat sore Brigadir Haikal. Sepertinya belum siap nih, masih melakukan pantauan pandangan mata ya. Tapi tadi pakai ini jas hujan kayaknya. Berarti hujan Purwakarta. Rintik-rintik, betul. Hujan Kita akan rintik-rintik. coba cek dulu seperti apa kondisi lalu lintasnya juga. Jadi buat detikers yang mungkin hari ini kita kan sebenarnya juga udah diimbau dari beberapa hari lalu juga soal apa tuh namanya, ya wilayah Indonesia lah ya, hampir merata semuanya akan diguyur hujan tipis-tipis ya, intensitas tipis, sedang sampai deras juga gitu. Jadi kayaknya udah harus wajib masuk ke dalam kantong tuh payung dan juga jas hujannya ya. Iya sih. Gue pun cowok bawa payung akhirnya, Za. Cowok bawa payung, emang payung ada gendernya? Enggak, kalau dulu tuh kayaknya cowok masa cowok bawa payung gitu. Kan dulu kan ada stigma kayak gitu kan. Tergantung payung apa juga ya. Kalau payung, tahu nggak payung yang buat kayak ini foto Cina? Oh, yang gitu-gitu ya. Foto Jepang itu yang payung kertas. Masalah payung gua gambarnya Lee Min Ho. Oh keren. Jadi kayak aduh malu gitu. Iya, bener. Akhirnya ya udah aku memutuskan jadi ojek payung lah. Ternyata bukan untuk kondisi ini ya, cuaca ya. Ternyata mencari peluang juga. Mencari peluang. Dulu tapi gue pernah waktu kecil jadi ojek payung. Ojek payung. Iya. Kenapa? Lumayan. Ya nggak apa-apa dapat duit aja lumayan 2.000, 3.000 zaman dulu emang berat banget masa kecil gue. Lagunya bisa dimatiin nggak? Tapi gue lebih jadi matiin karena kita langsung terhubung dengan Brigadir Haikal di Simpang Sadang Purwakarta. Seperti udah standby ini. Selamat sore Brigadir Haikal. Selamat sore Mas Afif, selamat sore Mbak Eza. Selamat sore Brigadir Haikal, kayaknya sedang menikmati rintik hujan di awal tahun ini kayaknya ya. Iya betul sekali Mbak Eza. Dari Purwakarta yang sepertinya juga cukup ya mirip-mirip lah ya sama Jakarta dan juga kota-kota sekitarnya juga dikasih hujan tipis-tipis di awal tahun gitu ya. Kalau begitu langsung saja dengan laporannya Brigadir Haikal, silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat sore Eza dan selamat sore Afif dan selamat sore pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini langsung dari kawasan Simpang Sadang Purwakarta, Jawa Barat, di mana masih di dalam operasi Nataru. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Sadang bisa bersama-sama kita lihat situasi arus lalu lintas khususnya dari kawasan Simpang Sadang yang akan menuju ke arah Purwakarta Kota maupun Bandung terpantau ramai lancar pada sore hari ini. Namun dari arah sebaliknya, dari arah Bandung maupun Purwakarta Kota menuju ke arah Gerbang Tol Sadang maupun menuju ke arah Cikampek terpantau ramai cenderung tersendat. Situasi arus lalu lintas dari arah Subang yang akan menuju ke arah Cikampek, Purwakarta Kota, Bandung maupun yang akan menuju ke kawasan Gerbang Tol Sadang terpantau ramai lancar pada sore hari ini. Ketersendatan di kawasan ini dikarenakan memang adanya antrian traffic light namun selepasnya kembali normal. Dan kami himbau apabila Anda melewati kawasan Simpang Purwakarta Kota, di kawasan Simpang Sadang ini merupakan jalur arteri, di mana jalur arteri dilewati oleh kendaraan-kendaraan lokal dan kendaraan roda 2 dari dalam kota Purwakarta maupun dari luar kota Purwakarta, serta yang perlu menjadi perhatian bahwa jalur arteri juga dilewati oleh truk sumbu 3 yang selama operasi Nataru kami informasikan bahwa truk sumbu 3 tidak diperbolehkan masuk di jalan tol. Untuk itu selalu berhati-hati apabila Anda berkendara di kawasan ini, khususnya apabila Anda melewati kawasan Simpang Sadang, dikarenakan kawasan Simpang Sadang cukup ramai sekali pada sore hari ini dan perlu diperhatikan pejalan kaki yang menyeberang di kawasan Simpang Sadang ini. Selain itu kami juga akan menginformasikan terkait pengalihan arus lalu lintas di kawasan Kota Bukit Indah. Bahwa di kawasan Kota Bukit Indah perlu diperhatikan bahwa kawasan Kota Bukit Indah yang menuju ke arah tol Cikampek, apabila sebelumnya Anda bisa langsung beralih ke kawasan gerbang tol Cikampek, namun saat ini kawasan tersebut dialihkan selama operasi Nataru, yaitu Kota Bukit Indah ditutup untuk mengurangi kepadatan kendaraan roda 4 di kawasan Kota Bukit Indah. Kemudian dialihkan ke jalur arteri Kalihurip menuju ke Dauan Cikampek, kemudian untuk menuju ke arah Pantura.
Untuk itu sebelum Anda berkendara, untuk mengupdate informasi Anda sebelum Anda berkendara, serta cek fisik Anda serta fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Dan tidak lupa, mengingat cuaca yang tidak menentu untuk selalu membawa jas hujan bagi Anda pengendara roda 2, namun tidak yang berjenis ponco karena sangat berbahaya sekali bagi diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya apabila Anda gunakan ketika Anda berlalu lintas. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada sore hari ini, langsung dari kawasan Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Kembali ke studio bersama Afif dan juga Eiza, silahkan. Terima kasih banyak juga untuk Brigadir Haikal yang sudah melaporkan kondisi lalu lintas sore hari ini ya. Yes, tetap hati-hati Brigadir Haikal karena nih hujannya cukup deras seperti di belakang gitu kan. Karena kan untuk melaporkan harus juga kesehatan. Betul, termasuk juga kalau saya kebiasaannya hujan-hujan di luar ruangan itu biasanya keplesetnya ke tukang bakmi ya. Ah iya bener, kalau Itu. enggak sama laksa lah. Agak spesifik ya, harus laksa loh. Harus laksa. Terima kasih Terima banyak. kasih Brigadir Haikal laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam presisi. Siap. Selamat sore. Nah, itu siapnya tadi siap ke bakmi apa siap ke laksa Nah, nih? belakangnya, oh iya. Betul belakangnya mie ayam. Nah, itu dia Itu ya. juga boleh sih. Ini enak sih ngomongin soal makanan sore-sore juga, termasuk juga masih bisa sejalan gak nih kita yang dikasih hujan dikit udah ngebayangin makan apa, tapi resolusi tahun 2026-nya pengen lebih sehat, lebih fit lagi, lebih jaga makan lagi. Nanti habis ini kita bahas ya. Abis ini saatnya talk kita bahas soal bukan sekadar diet. Nah, gimana sih Diet. sebetulnya biar bisa, masa sih nggak bisa ngejaga makanan, ngejaga pola hidup, tapi tetap makan enak gitu? Harusnya sih masih bisa ya. Itu kayak udah berapa kali sering gak sih kata-kata kayak gitu. Kayak misalnya nggak apa-apa makan-makan enak tapi nanti olahraga gitu. Ya. Atau gue gak usah olahraga deh, gue diet aja. Kan yang penting, dan orang tuh masih ini loh, masih kayak antara badannya yang shape atau badannya kurus. Itu juga kan kayak masih rancu kan gitu kan. Benar. Tapi makanya kita biar makin pasti gitu ya. Nanti habis ini kita akan ngobrol langsung sama seorang dokter gizi spesialis. Dokter spesialis gizi. Iya benar. Sore hari ini juga ya. Ini sekalian nyambung juga di tahun 2026 yang baru buat negara kita juga nggak cuman soal ganti kalender aja. Tapi ya. apa tuh? Tapi juga ada satu yang disahkan lah ya harusnya sih kemarin ya per 1 Januari 2026 juga, yaitu adalah KUHP dan KUHAP yang berlaku hari ini. Jadi Detikers sudah disampaikan juga sama juru bicara istana juga, termasuk Kejaksaan Agung juga menyatakan siap untuk melaksanakan aturan baru tersebut ya. Pokoknya pihak dari Kejagung juga sudah menyatukan persepsi dengan Polri, dengan Mahkamah Agung terkait peraturan atau penerapan dari KUHP dan KUHAP baru. Dan tentunya juga jajaran kejaksaan di daerah juga sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah juga agar bisa melaksanakan aturan sesuai dengan KUHP dan juga KUHAP. Makanya wajib buat kita sebagai warga negara Indonesia juga untuk mempelajari apa sih KUHP dan juga KUHAP baru yang berlaku per hari ini 2 Januari 2026 ya. Pokoknya intinya hukum Indonesia masuk babak baru Dan ya harapannya sih supaya bisa keadilan tuh untuk semuanya begitu loh Za. Karena kan ya jangan sampai lah hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Begitu Itu sih. dia. Betul. Aduh. Apa apa? Enggak, dari ujung mulut aja gitu, nggak apa-apa. Iya. Baiklah kalau gitu kita break dulu ya Detikers. Nanti Yes. habis ini kita balik lagi. Sunset Talk kita ngomongin bukan sekadar diet. Nah itu Kalau dia. kata Atun diet. Atun di Sidul. Lagi ngapain tuh? Lagi diet, kok nggak makan lu lagi diet. Jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Za, dari kemarin ini nggak kalau setiap reporter yang kita tanya atau teman-teman kita tanya resolusi apa 2026 pengen sehat. Benar. Nah. Tapi
mau dibilang klise tapi emang kayaknya harus tetap masuk ke dalam resolusi mau tahun berapapun itu ya. Iya, tapi sehatnya itu juga besar gitu loh, maksudnya sehat kan luas gitu maksudnya apa ungkapannya gitu. Tapi ya kayaknya ya mungkin tergantung orang-orang sih. Harus dibikin lebih spesifik lagi. Gimana sih caranya biar hidupnya lebih sehat gitu ya. Nah, kita mulai dengan apa yang masuk dulu ke dalam mulut kita ya kan. Karena kayaknya 2026 kita udah harus siap lagi dengan gelombang makanan-makanan viral. Pasti itu. Yang pengen kita cobain. Terus juga mungkin juga kita udah nggak pengen melewatkan kayak makanan-makanan yang emang udah jadi favoritnya kita juga. Tapi bisa nggak sih sebetulnya menyeimbangkan antara makan enak tapi juga tetap bisa sehat dengan tetap bisa sehat gitu tubuh kitanya. Makanya kita mau ngobrol bersama dengan dokter spesialis gizi klinis. Kali ini juga ada dokter M. Ingrid Budiman, SPGK AIVOFK. AIVOK. Panjang ini dan ini baru familiar aku ya, belum familiar juga. Halo dokter Ingrid. Selamat sore dokter. Terima kasih. Sudah mampir ke sini juga ngomongin soal bukan sekedar diet Bukan ya. sekadar diet. Dok, kayaknya memang kan tadi kayaknya dokter juga pasti nggak asing lagi lah, banyak orang 2026 tuh gue pengen sehat dulu aja deh. Gue pengen ini dulu aja deh. Tapi kan sebenarnya gaya hidup sehat itu kan kayak kompleks ya dok ya. Sebenarnya bagaimana sih dok, maksudnya khususnya masyarakat Indonesia begitu lah dok. Dokter melihat gaya hidup masyarakat Indonesia ini kebanyakan tuh seperti apa sih dok, yang mana mereka pengennya hidup sehat gitu dok. Jadi sebenarnya kalau sehat itu kan memang kalau dari bagian saya ya kan diatur dietnya. Cuma jangan lupa olahraga sama istirahat juga. Kan tiga-tiganya bekerja bersama. Iya, jadi kalau gaya hidup sehat bukan cuma mikirin makanan tapi sisihkan waktu buat olahraga dan sisain juga buat istirahat. Gitu. Jadi kalau gaya hidup mungkin diatur juga ya biar kerjanya jangan sampai molor sampai tengah malam gitu. Ya, tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya penting juga ya. Itu ya salah satu hal yang juga aku dengar adalah tubuh kita juga melakukan riset. Ya maksudnya juga ada metabolisme yang memang bekerja di jam-jam tertentu. Ternyata tubuh kita juga ada shift-shiftannya juga ya dok ya. Dia ada iramanya sendiri. Kapan kita sewajarnya tidur, kapan makan, kapan itu olahraga, ada. Menarik. Ini biasanya buat masyarakat Indonesia atau mungkin juga yang banyaknya datang ke dokter Ingrid juga ketika mereka pengen punya pola hidup yang lebih sehat, pengen diet let's say gitu ya, itu biasanya apa yang paling banyak ditanyain ke dokter Ingrid? Kalau di tempat saya kebetulan mungkin demografinya ya ditanyanya biasa. Kalau pasien saya banyak mengeluhkan ukuran tubuh sih, banyakan yang lebih besar gitu. Jadi pertanyaannya mirip sih. Kalau yang berat badannya berlebih, pertanyaannya dok, saya rasanya makan sedikit, saya udah gini kok tetap nggak turun ya. Kalau sebaliknya kalau yang kurus, dok saya udah makan banyak kok masih kurus aja ya. Selalu gitu karena bukan ada kadang-kadang yang kita nggak sengaja kemakan atau keminum yang kita nggak sadar itu tuh kalorinya besar walaupun barangnya kecil. Oh, wah menarik juga, nggak sengaja kemakan. Kok bisa nggak sengaja? Lewat piring depanku. Misalnya kita judulnya kopi, tapi kan di kopi itu kalau misalnya ada gula, ada sirup, ada whipped creamnya kan beda, bukan kopi lagi. Minum kopi ada, terus kalau beli kopi ada temennya. Nah temennya itu apa? Iya benar juga ya. Gitu. Banana bread sih, tapi satu loyang gitu ya. Atau martabak coklat tapi ada kacang, ada mesesnya, ada susunya juga. Katanya martabak manis terutama ya, itu adalah salah satu kesalahan atau bukan satu dosa besar tapi enaknya luar biasa. Benar ya dok ya, karena kalorinya tinggi banget ya. Itu kan kalau dilihat proses pembuatannya kan margarinnya kayak habis setengah kaleng. Benar. Dari minyaknya saja, gulanya. Ya maksudnya kayak gitu kan. Ya mungkin jangan terlalu sering lah. Nah, sesekali. Gimana caranya biar kita bisa makan enak tapi tetap sehat gitu? Gimana? Karena kayaknya tuh kalau sekarang tuh banyak yang berpikir kalau dia tuh harus serius, harus ketat, terus makanannya tuh nggak boleh yang enak-enak gitu. Padahal kan sebenarnya mendefine enak pun juga kayak beda-beda tiap orang gitu ya. Mungkin nggak sih makan enak tetap sehat dok? Sebenarnya mungkin yang begitu kan gara-gara dietnya terlalu ekstrim ya. Mungkin sekalinya berusaha diet terus harus pikir saya cuma boleh makan sayur saja gitu misalnya. Atau misalnya saya makan cuma apel satu sama putih telur deh setiap hari. Mungkin yang begitu akibat dari yang terlalu ekstrim. Kan sebenarnya
untuk orang Indonesia lah misalnya kita makanan pokoknya nasi masih boleh kok nasi. Cuma yang pertama kita pikirkan yang di luar jam nasi lauk pauk 3 kali itu apa? Oke. Tadi ingatan kopi dan teman-temannya kan, Betul. ada sirupnya, ada gulanya, ada whipped cream. Temannya itu apa? Pastry saja itu dia satunya bisa 2,5 sampai 3 porsi nasi dalam satu buah pastry. Oh Kopinya wow. sendiri. Lah kopinya yang ukuran kecil itu 1 sampai 2 porsi nasi. Oh. Kalau yang besar 2 sampai 3 porsi nasi. Oke. Jadi bisa sekali jajan udah 5 sampai 6 porsi setara nasi yang masuk tapi kita nggak sadar. Selalu kita berusaha saya mau makan nasi waduh jadi lapar nih. Coba jajan dulu apa gitu kan. Iya gitu-gitu yang nggak sadar. Jadi masalah diet enak nggak enak mungkin nggak enak kalau terlalu ekstrim antara makan itu atau misalnya terlalu gimana sampai semuanya kukus rebus nggak pakai garam itu kan nggak enak. Iya, Jadi sebenarnya bisa makan sewajarnya tapi dikurangi yang bukan nasi lauk pauk. I Bukan see. nasi Itu. lauk. Berarti nasi putih itu bukan musuh ya dok? Bukan, lebih jelek yang manis dan olahan tepung kan. Oh, I love nasi. Nah tapi kalau nasi pakai mie goreng, Ah, pakai kentang Mustafa, iya benar. Pakai kerupuk. pakai kerupuk. Apalagi nasi kebuli pakai daging kambing. Nah. Selesai itu. Dok, tapi juga apa kan tadi dokter mention soal ukuran tubuh. Ya. Apakah sebenarnya setiap manusia itu punya berat badan yang ideal, Dok? Dan juga banyak juga di masyarakat kayak begini, Dok, misalnya ya mungkin kita lihat seorang itu badannya kegemukan, tapi Iya. kok dia sehat-sehat aja. Justru ada yang udah olahraga tapi lah kok dia malah gampang sakit. Itu Iya. gimana, Dok? Sebenarnya kalau berat badan ideal itu banyak kan orang merasa terlalu kurus karena kan kalau berat badan ideal itu dari tinggi badan kurangin 100 kurangin lagi 10%. Oh, oke. Kalau dilihat orangnya pasti itu ramping banget. Makanya jarang kita pakai berat badan ideal, kita pakai berat badan normal. Dari indeks massa tubuh 18,5 sampai 23 itu boleh, range berat badan dari 18,5 ini IMT-nya sampai 23 itu boleh. Itu yang Nggak harus BMI ideal. itu ya, Dok, Betul, ya? ya. Oke. Jadi bukan berat badan ideal tuh 1 itu. Biasanya kalau ideal kita hitung jadi kurus banget orangnya. Boleh range normal cukup kok. Dan range-nya juga cukup luas lah ya Iya, luas. angkanya ya. Bisa 7 sampai 8 kilo yang segini masih normal untuk tingginya, yang segini juga masih normal untuk tingginya. Gitu. Tergantung isi tubuhnya sih sebenarnya. Nah. Banyak lemak apa banyak otot. Benar, berarti harus dicek juga ya, mau Cek nggak mau komposisi memang tubuh, harus iya. pakai alatnya juga untuk komposisi tubuh. Iya. Termasuk juga dari usia ya, kayaknya juga memang Oh iya. kurang fair gitu membandingkan fit di usia 21 dengan 41 yang memang juga secara daily basis punya kesibukan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda juga gitu ya dok. Memang kan kalau kebutuhan kalori dia berkurang 5% kalau sudah di atas 40. Oke. Ada Berarti makin tua kurang. makannya harusnya makin dikit ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita makan yang sama dengan umur 20 pasti tambah gemuk. Oke. Ya, cuma kalau sekarang kan mungkin selain kita makan yang biasa, terlalu banyak pilihan yang lain juga. Nanti viral apa, cobain sedikit. Nanti pesan ojol, pesan apa, pesan ini. Ketik sedikit datang makanan, minuman di rumah. Kayak gitu sebenarnya. Bukan cuma masalah umur kita bertambah, pilihan semakin banyak dan mudah. Godaan semakin kuat gitu betul. ya. Kayaknya kalau dulu Mbak beli donat tuh harus ke toko donat. Kalau Betul. sekarang Harus jalan, sambil rebahan udah bisa dapet donat gitu Bisa kali ya nyampe. dok ya. Iya bener-bener. Sama ini dok juga tadi kan dokter di awal bilang diet, olahraga, istirahat. Ya. Ada juga nggak apa di masyarakat, gue nggak usah olahraga deh, gue diet aja biar sehat. Tapi ada juga yang gue makan banyak deh, tapi gue tetap olahraga biar sehat. Itu gimana dok melihatnya? Jadi sebenarnya kan semuanya bekerja bersama-sama. Kalau makan memang perlu dijaga supaya jangan terlalu banyak yang istilahnya yang nggak perlu yang masuk. Maksudnya kayak gula atau minyak-minyak trans yang bikin radang dalam badan. Nah, olahraga itu bikin kita lebih fit dan olahraga itu memicu pengeluaran zat-zat di otak yang kayak dopamin, serotonin itu yang membuat kita puas, bahagia. Itu perlu juga kan. Dan untuk melatih otot supaya metabolismenya tinggi. Kalau metabolisme tinggi kita nggak gampang gemuk. Iya. Gitu. Jadi walaupun kita makan sebanyak-banyaknya tapi habis itu olahraga, kan yang kolesterol dan gula ketinggalan dalam badan, gak semuanya terbakar. Oh iya. Pasti enggak. Pasti ketinggalan. Ketinggalan. Iya. Dan kalau misal orang diet pun tanpa olahraga itu juga tidak baik ya dok ya? Dia pasti akan stuck bulan kedua atau ketiga pasti akan stuck. Dan pasti lebih loyo, kurusnya lebih loyo dibandingkan orang yang olahraga. Pasti kelihatan. Kayak biasanya tanya, ini sakit ya, bukan diet ya gitu. Pasti sakit ya. Sakit apa? Iya karena sekedar turun aja gitu berat Ya, nggak badannya fit. juga. Loyo. Iya. Termasuk juga ini salah satu tren yang walaupun ini cukup
cukup panjang juga gitu ya. Orang-orang masih banyak yang melakukan intermittent fasting. Nah, apa sih sebetulnya intermittent fasting dan bagaimana sebetulnya intermittent fasting ini jadi satu tren yang cukup populer gitu di seluruh dunia, Dok? Ya, sebenarnya intermittent fasting tergantung kita. Kalau misalnya memang ada penyakit kayak GERD atau sakit mah yang memang tidak bisa puasa dalam jangka waktu lama, ya nggak usah. Karena memang penelitian kan sudah sangat banyak. Itu hasilnya adalah kalau kita diet biasa dengan makan 3 kali tapi diatur jumlah dan jenis dibandingkan dengan IF, hasilnya sama untuk ke arah risiko penyakit sama kok. Jadi memang kalau misalnya kita dari kecilnya memang makan 3 kali sehari pasti harus sarapan, ya nggak apa-apa sebetulnya. Kalau memang dari dulu jarang sarapan, ya udah IF sekalian boleh, minimal 16 jam, boleh sampai 24. Wow, tapi 24 jam kan seharian penuh, Iya, Dok. kalau bisa, kalau nggak apa-apa makan 3 kali boleh. Iya. Bisa di akhir bulan sih kayak gitu. Enggak, itu lebih ke nggak bisa mengatur keuangan kalau itu Nah, ya, itu bener, bukan Dok, IF ya. Dok, sama soal makan juga, Dok. Saya pernah berapa kali baca kalau misalnya sebenarnya pada makan malam itu tidak dianjurkan di atas jam 9 malam ya, Dok? Atau mungkin kalau misalnya di atas jam 7 tuh katanya juga tidak dianjurkan ya, Dok? Apakah benar seperti itu, Dok? Sebenarnya sih patokan utama itu tidak kurang dari 2 jam sebelum tidur. 2 jam sebelum tidur. Oke. Karena kan itu nanti itu fase di mana badan menyerap makanan, jangan sampai tidak dibakar, semuanya diserap jadi lemak. Nah, tapi tergantung dulu makan malamnya apa. Jangan sampai selesai makan jam 6 tapi itu makan kayak martabak atau yang manis-manis. Kan itu tergantung time itu, makanan Dok. juga. Iya. Boleh tapi itu pilihannya apa dan masalah ke jam tidurnya Jam minimal tidur. 2 jam. Minimal 2 jam sebelum Minimal tidur. 2 jam. Iya sih. Apa yang paling baik untuk dikonsumsi makan malam? Makan malam seperti makan pagi dan siang. Ada kan prinsip gizi seimbang. Ada karbohidrat, protein, ada serat dari sayur. Oke. Iya, Jadi tetap sebenarnya seperti itu. sama aja ya apa yang dikonsumsi pagi, siang, malam tetap harus mengandung semua itu. Nggak ada yang harus misalnya let's say baiknya protein tuh di malam hari karena apa misalnya, atau mungkin karbohidrat di siang hari aja. Iya, biar semangat gitu karbo kan. Oh, pagi siang. boleh bagi 3 boleh. Oh, I see. Jadi masih perlu juga. Jadi kan pagi mungkin kita perlu untuk bekerja atau aktivitas. Kalau malam kita butuh protein supaya pada saat kita tidur badan kita masih bisa bakar lemak. Jangan lupa kita kan aktivitas itu pakai otot rangka kan, angkat jalan. Tapi kan pas kita tidur ada otot usus, otot pernapasan masih kerja, otak juga masih kerja. Kita butuh energi untuk itu. Iya, jangan sampai kita cuma merasa aktivitas yang kelihatan saja nih yang butuh. Iya sih. Iya. Sama soal makan juga, Dok. Kalau misalnya Indonesia kan masyarakat di kita kan kalau misalnya makan tuh hampir semuanya berat. Pagi tuh makan berat, iya. siang tuh makan berat. Oke lah, pagi nasi uduk, siang nasi padang, malam misalnya nasi goreng. Tapi kan kalau di beberapa negara, Dok, yang pernah saya lihat kayak misalnya pagi tuh mereka makan cuman ya mungkin sereal atau mungkin roti. Nah, mungkin pas siang kebanyakan tuh kayak mostly di Eropa kan cuman salad, Dok. Iya kan? Nah, terus baru malam oke lebih besar dikit. Apakah sebenarnya itu pola yang lebih baik daripada yang sudah ada sekarang itu, Dok? Maksudnya kalau misalnya siang udah gue makan salad ya deh, nggak makan nasi gitu. Itu lebih baik nggak, Dok? Apa ya udah bablas aja semua nasi gitu pagi siang sore. Kalau pagi sore sih nasi padang. Iya, sebenarnya sih tadi masalah irama badan kita kan, kapan dia ngeluarin hormon untuk mencerna makanan, kapan dia ngeluarin hormon yang harus kita tidur. Memang jangan terlalu ekstrim antara persen jumlah makan pagi siang malam supaya badannya nggak kaget. Jangan misalnya pagi sudah nggak makan tiba-tiba siang buah langsung bablas banyak. Nanti terus malamnya nggak lagi, gitu jangan. Memang anjurannya sekitar 20% pagi, siang malam tuh 25-25. Di luar itu mau selingan buah boleh. Jadi jangan terlalu kayak 10-40% langsung berapa gitu, jangan. Sebaiknya agak merata. Ya, dan isinya pun jangan misalnya hitung kalori. Lah sebagai kue itu kan kurang bagus dibandingkan nasi, ayam 2 gitu kan lebih berguna. Bukan masalah cuma kalori tapi isinya apa dulu nih komposisinya. Oh, I see. Iya. Karena justru tadi aku cukup nyambung juga nih, pengen nanyain soal berarti apakah setiap makan kita harus ngitung gitu ya, berapa banyak kalori yang kita konsum dan segala macam. Seberapa wajib kita menghitung itu kalori gitu yang kita konsumsi? Sebenarnya kalau bukan profesional agak sulit ya. Iya sih. Kita mesti buka aplikasi, masukin dan Benar. begitu akurat. Benar, Jadi benar. memang ada cara mudahnya, pakai hand jive namanya. Jadi kalau ini untuk orang normal ya. Kalau kebutuhan karbo itu dia sekepal tangan sendiri. Oke. Segini. Jadi kalau memang tangan kita besar ya berarti badannya besar, kebutuhannya besar. Kalau kecil ya kecil.
Terus kalau untuk kebutuhan protein selebar telapak tangan kita dengan ketebalan jali kelingking. Itu isinya loh. Kalau beli paha ayam banyakan tulang berarti tambah bisa 2 porsi. Iya. Oke. Kadang-kadang kita beli kayak ikan bawal. Itu kan tipis, kurang. 1 gini mungkin kurang. Betul. Ya. Oh. Terus segitu. Terus kalau Protein. untuk sayur harus 2 tangkup tangan sendiri. Ini sayurnya loh, bukan kuahnya doang. Kalau misalnya Benar. sayur cuma berenang kurang. Ya, oke, ini Ya. sayur yang padat nih ya, segini Betul. ya. Kok pengen Ya. sayur sop diginiin? Sayurnya banyak. Kalau buah maksimal sekepal juga seperti karbo. Sekepal. Berarti nasi sekepal gini, Dok? Iya, sekepal tangan sendiri. Kalau perempuan biasanya lebih kecil. Iya, betul. Ah. Itu tuh sekali makan, 1 porsi makan atau selama seharian penuh? 1 kali makan dong. Oh, 1 kali makan. Kalau cuma segini kurang. hari. Oh, iya. Kurang. Oke. Karena biasanya gini juga nih, ngomongin soal hitung-hitungan makan. Oke, let's say aku makan mie instan. Mie instan tuh adalah 350 kalori. Betul. Berarti hari ini aku akan lari 5 kilo yang akan membakar 350 kalori. Nah, itu tuh kayak teorinya kurang tepat ya, Dok, katanya. Karena itu hitungan kalori kan, gizinya tidak tercukupi dan yang lain-lain kan bukan masalah bakar kalori. Tadi yang I see. kandungan trans fatnya, kandungan garamnya belum tentu keluar semua pada saat itu. Oke. Dan yang kita masukin mungkin mie instan mostly karbo lah. Kita kan masih sebetulnya yang lemak di badan kita yang lembek ini itu kan cadangan karbo dan lemak ya. Kalau Betul. yang karbo dan lemak kurang boleh masih bisa dipecah. Yang masih butuh protein. Supaya jangan sampai terjadi badan kita ngambilin protein dari otot. Kalau mie instan ya kurang dong. Makan kalori cuma segitu tapi nggak ada proteinnya terus olahraga membakar kalori saja. Untuk yang diet berarti kurang tepat gitu ya. Iya. Cara ngitung yang aku makan Betul. sama dengan yang aku Iya, bakar. karena itu kan badan manusia kan bukan yang kayak balance kiri Iya, kanan kan. betul. Ada komposisi yang harus dihitung. Ya. Dok, kalau lemak banyak kan di mana sih, Dok? Di mana maksudnya? Maksudnya lemak tadi Sumber. maksudnya cadangan-cadangan ini tuh banyak kan maksudnya apakah di bawah perut atau di paha atau di pipi atau di mana-mana aja, Dok? Oh iya. Kalau laki-laki cenderung di perut, di dalam rongga perut. Ya, makanya biasanya laki-laki cenderung lebih buncit. Kalau itu perempuan lemak merata, entah nanti di pipi, di lengan, di paha, di pinggul. Ya, memang berdasarkan jenis kelamin. Cuma kasarnya sih lebih baik yang gemuk di badan dibandingkan yang gemuk di lemak visceral yang di perut, yang rongga perut, karena dia risiko penyakit lebih besar kalau lemak di perut. Iya, kalau orang buncit lebih risiko penyakit dibandingkan yang memang gemuk sebadan, tapi tergantung gemuknya dulu seberapa. Iya sih, benar-benar. Lagi megangin lagi. Nah, sekalian dong sepaket Cadangan nih. Sekalian. Kamu main sana. Sekalian dong sepaket tanyain gimana tuh caranya buat yang visceral fatnya udah terlanjur tinggi tuh. Ya. Karena kan itu berarti udah next level nih kesulitan Ya, untuk menghilangkan lemaknya gitu. Yang pertama sih pasti di-cut kalori yang masuk. Kalori yang masuk itu terutama dari yang manis, tepung sama minyak. Kalau yang dari lauk protein kan sama sayur masih harus. Nah, nanti ini yang kita nggak sengaja tuh gitu-gitu. Tadi kan contoh yang kopi manis, terus yang kayak pastry, keripik itu dia 1 genggam 2,5 sampai 3 porsi nasi kayak gitu. Jadi kalori, semua kelebihan kalori akan disimpan, tergantung mau disimpan di pipi, di perut. Iya. Cuma laki-laki begitu kan. Banyak Nah yang kalau gitu itu berarti cut itu mungkin pertama kalau nggak mau terlalu ekstrim kan mungkin nggak usah diganggu dulu makanan besarnya, ilangin cemilan dulu aja, minum air saja di antara jam makan, bukan yang saya diet terus saya makan besok 1 kali aja sehari gitu. Coba dulu di-cut yang bukan nasi lauk pauk. I see. Iya, yang di luar itu biasanya yang nggak sadar, nggak sengaja. Benar. Yang nggak sadar itu nih yang biasanya tubuh kita ya juga denial. Iya. Makan ngakunya sih nggak makan padahal sebenarnya yang kita konsum tuh banyak yang harusnya dibuang lah atau mungkin nggak terlalu banyak juga dikonsum juga. Baik Dok, nih final mau dari kamu atau aku nih final question? Oh, masih banyak banget mau tanya nih. Kita mulai lebih dikit ya 5:30 ya. Boleh. Dok, kalau melihat tren hidup sehat 2026 tuh Ya. ada tips atau saran nggak, Dok? Karena kan ya tadi Iza juga bilang kalau ya yang viral-viral tuh pasti nggak bakalan surut lah ya. Ibaratnya kalau harga tanah bakalan naik begitu. Ada Maksudnya mulu ada gitu ya. mulu begitu, Dok. Betul. Bagaimana sih kita melihat tren hidup dan juga diet sehat di 2026 ini, Dok? Kalau kebetulan pasien saya kan mungkin dewasa muda lah sama dewasa yang ya 20-30 lah. Kalau saya lihat sekarang sih memang sudah mulai berusaha diet. Jadi sudah mulai masak sendiri, sudah mulai bawa bekal. Cuma itu yang nggak sengaja di luar itu. Jadi memang
Kalau mau diet sih sebaiknya tetap dipenuhi kebutuhan nutrisinya kan. Makan ya kalau misalnya memang dari kecil makan 2 kali ya 2 kali, kalau 3 ya 3. Cuma ingat isinya, ada karbohidrat, protein sama sayur, sama buah sedikit. Itu kan masih butuh. Jadi kalau misalnya pun kita misalnya kerja dari pagi sampai malam di luar rumah, mungkin diperhatikan cara masaknya. Ya tadi misalnya makan nasi padang, mungkin nggak usah minta kuah lagi di nasinya, kan minyak semua di kuahnya. Kalau misalnya cuma nasi sama lauk kering kan nggak apa-apa. Yang masalahnya kan kalau kelebihan yang minyak di situ. Atau misalnya pengen makan kayak gulai atau yang opornya, mungkin kita ambil isinya aja, nggak usah makan kebanyakan kuahnya. Kan terus misalnya beli ayam goreng, mungkin kita buang kulitnya. Jadi sebenarnya kalau dicari jalannya nggak terlalu ribet sih. Yang ribet itu kalau yang dari awal sudah ekstrim duluan. Saya makan hanya rebus saja nggak pakai garam, itu paling susah. Iya. Kitanya pun juga nggak menikmati prosesnya. Iya, Ya kan? karena dari awal sudah itu kan, sudah susah. Sama ini, jangan sampai kita mau banyakin sayur terus beli yang nggak sengaja lagi kayak gado-gado, pecel itu kan ada gulanya. Dari mana Dari gulanya? bumbu Oh, bumbu kacang. ya. Kacangnya pakai gula. Oke, Iya. oke. Betul, yang itu tadi Mas saya bilang nggak sengaja kan kita nggak tahu. Kalau tahu kan pasti enggak. Benar. Iya, gitu. Berarti bukan, iya, maksudnya nggak sengaja ini juga kita nggak sadar juga kali Iya, ya, kayak betul. tiap hari makan pecel gitu ya, gado-gado dan segala macam, tapi ya itu si dressingnya Iya. apa tuh Sayurnya. bumbunya gitu Iya, ya, yang sama kayak segala salad macam kan. juga. Salad juga kan dia dressingnya jangan dipakai semua maksudnya. Oke, berarti nggak sulit sebenarnya kalau kita menyadari apa yang kita makan gitu ya. Iya, Berarti betul. harus selalu tahu apa yang masuk ke dalam mulut juga. Bukan berarti apa ya, nggak boleh makan enak berarti gitu ya. masih bisa. Tetap harus mindful juga apa yang kita masukin ke mulut gitu dong. Terakhir aku penasaran soal tren si kukusan ini Iya. kan Oh, iya. sebenarnya kukusan udah ada dari tahun kapan, tapi thanks to Gen Z and social Betul, media betul. membuat ini menjadi tren lagi juga. Yang artinya ini satu tren yang baik kan dok sebenarnya. Betul, bagus. Kukusan juga seberapa ngaruh mengganti makanan kita atau mungkin mengganti sarapan kita dengan kukusan ini. Nah, kembali lagi tadi kan kukusan cara masak yang baik. Tergantung apa yang dikukus dan berapa banyak. Oke. Ya, pas ini sih memang banyak yang kuliahan kantoran sekarang kan memang berusaha, memang kukus bawa bekal, berusaha nggak beli makanan di luar. Ibu-ibu juga ada, cuma yang banyakan itu datangan dok saya udah makan kukusan, saya nggak makan di luar loh, saya cuma hari Sabtu atau Minggu salah satu saja makan di luar, kok saya masih gemuk. Terus ya udah jadinya intinya kalau berat badan itu kan pasti ada kalori masuk yang lebih atau yang keluar yang kurang. Pasti, makanya kalau konsultasi ke dokter gizi pasti jadi lama deh karena kita mesti nanya. Karena orang nggak sengaja, bukan dia mau bohong, enggak itu bukan bohong, Iya, lupa. lupa. Nah, banyak kan mentang-mentang dikukus, dia lupa bahwa itu kan tetap sumber kalori. Betul. Walaupun dikukus tetap ada barangnya. Jadi misalnya samaannya nasi ya, nasi itu kan satu golongan sama jagung, ubi, singkong, talas. Satu golongan itu berarti dia sumber karbo, jangan kelebihan. Benar. Jadi satu porsi nasi 100 gram itu dia sama dengan singkong segini, sama dengan jagung segini, sama dengan ubi seginilah. Jadi barang yang sama. Kalau kita makan 2 ubi, itu sama dengan makan 2 porsi nasi. Hah? Makanya walaupun dikukus berapa dulu dan apa yang dikukus. Benar, Ya. benar gitu. Jangan ngaku-ngaku kukus nggak taunya dimsum. Sama dimsum juga dikukus, bapau juga dikukus, Iya ya kan? apa berapa banyak Apa yang dan apa betul. Iya, dan jangan sampai banyakkan kukusan karbo, tetap jadi kurang protein, nutrisinya nggak dapet. Iya. Karbo lagi simpan lagi di perut. Itulah ya kan. Ya. Belajar lebih mindful lagi apa yang Betul. masuk ke dalam mulut juga. Lebih ya mungkin juga ya itu tadi dia ya mengingat-ingat juga gitu ya berapa banyak kalori yang sudah masuk juga, bukan berarti nggak boleh ya, artinya juga sebenarnya porsinya gitu ya. Iya. Seberapa banyak fibernya atau seratnya, seberapa banyak proteinnya juga gitu. Iya sih. Menarik. Gue masih tertampar kata-kata dokter yang gado-gado itu ternyata gue sebenarnya kadang-kadang kalau Gulanya. kalau misalnya ya OB muter gitu, padahal bang aku mau sehat gado-gado aja bal gitu kan, tapi emang pakai bumbu kacang banyak dok, karena kan Iya. bumbu kacang jadi kayak sepi aja di Iya, mulut tuh benar. kayak Kayak bukan gado-gado. kosong nih. Ini kayak Hawkins nih gitu kan, kayak di Stranger Iya, Things kayak iya, sepi nggak ada apa-apa. Iya sih dok, tapi kalau pakai dikit nggak apa ya dok ya? Pakai dikit nggak apa-apa. Yang bahaya kan kalau berlebihan. Kalau
Tapi lebih enak Kalau lagi. dipakai semua mungkin setara 2,5 sampai 3 porsi nasi loh itu. Tanpa lontong loh ini. Ya, Udah pakai itu lontong dia. lagi. Ya 4 porsi nasi. Dan gado-gado inget dulu proteinnya apa. Bukan cuma tahu sama tempe segini-segini. Kan Benar. kurang. Benar. Biasanya tempenya jadi topping aja gitu Iya, ya. kecil kan. Kecil, Mending iya. kalau ada telurnya satu utuh gitu jarang sekarang. Iya, Harus terus setengah ya? Setengah lagi, lebih murah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak dok. Sudah sharing sama kita juga. Mudah-mudahan detikers yang di rumah juga nggak menjadikan diet atau pola makan yang sehat ini jadi suatu hal yang menakutkan atau mungkin sulit gitu. Karena sebenarnya juga ya bisa dijalanin asal kita tahu apa yang kita konsumsi juga setiap harinya ya. Iya, betul. Ya pokoknya biar hidup sehat lah. Karena kan umur gak ada yang tahu detikers. Aduh. Iya kan? Bisa matiin gak lampunya kamu ceramah nih? Baik. Kultum. Cara apa mulu nih. Baiklah kalau gitu itu tadi dia ya edisi Detik Sore di hari pertama nih siaran lagi Di tahun 2026. Terima kasih banyak Dr. Ingrid Sama-sama. atas kehadirannya. Oh ya Terima dok, kita kasih. punya tagline dok. Nanti Iya. kalau bisa kita bilang Detik Sore, Dr. Ingrid bilang nggak cuma hore-hore. Ya. Oke. Ya, Uts, kalau gitu, Dokter Ingrid itu juga ini ya, rajin ngonten dan sharing iya. sama Detikers juga. Boleh di follow di Instagramnya dokter yang mana, dok? Ingrid Budiman. Ingrid Budiman Oke. juga. Noh, suka sharing-sharing juga tips kesehatan di sana ya. Yaudah kalau gitu waktunya Isa Magfira pamit. Ayo Farhan cabut, segenap kru yang bertugas juga cabut. Mohon maaf apabila ada salah kata Detikers. Besok Senin kita berjumpa di waktu yang sama di Detik Sore. Nggak cuma, Coba Roy. nggak cuma Rere. See Thank you, guys. Ciao. Onaneng, bye.